go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Tinggalkan tempat ini. Cahaya ilahi Sufang berubah saat dia buru-buru menyimpan semua goblin besar ke dalam dunia batinnya. Dari segi kekuatan secara keseluruhan. Jika Sufang menggunakan perubahan Yin Yang, dia akan memiliki kekuatan untuk membunuh Master Realm Agung biasa. Kekuatan bawahannya juga sangat mengejutkan. Dia tidak hanya memiliki lebih dari 100.000 bawahan, tetapi mereka semua adalah elit yang selamat dari tanah para dewa. Dia juga memiliki Raja Mayat Hidup, seorang ahli kebangkitan yang sebanding dengan dewa tertinggi tingkat menengah. Namun, meskipun Sufang memiliki banyak bawahan, bagaimana mereka bisa melawan begitu banyak ahli yang dibangkitkan dan Big Goblin yang gila? Terlebih lagi, bahkan jika dia membunuh semua ahli yang dibangkitkan dan Big Goblin, itu tidak ada artinya. Pergolakan ke-6 penuh dengan Big Goblin yang gila dan para ahli yang dibangkitkan. Tidak mungkin membunuh mereka semua. Sufang awalnya berencana mencari tempat untuk memulihkan diri di alam dewa dan kemudian menerobos ke surga ke-8 alam kaisar ilahi. King Yu dan Bai Ling juga hendak menerobos. Mereka tidak menyangka alam dewa akan ditempati oleh para ahli yang telah bangkit dan Big Goblin yang gila. Sufang harus berubah pikiran. Saya tidak menyangka malapetaka akan terjadi begitu cepat. Saya bertanya-tanya berapa banyak alam dewa yang telah menjadi wilayah para ahli yang dibangkitkan. Suasana hati Sufang menjadi sangat berat. Dengan bantuan kekuatan suci Sufang, bawahannya dan Big Goblin di dunia batinnya juga melihat pemandangan di luar dan jatuh dalam keputusasaan. Sebagian besar bawahannya adalah orang-orang yang selamat dari tanah para dewa. Mereka mengira akan aman setelah melarikan diri dari tanah para dewa. Siapa yang menyangka seluruh alam semesta akan menjadi seperti ini? Di mana ada tempat yang aman? Satu-satunya hal yang membuat mereka merasa nyaman adalah mereka memiliki seorang master dengan bakat yang menantang surga. Selain itu, dia tidak mengatakan apapun tentang tuan di bawah komandonya. Jika mereka ingin selamat dari musibah, mereka hanya bisa mengikuti tuannya dengan sepenuh hati. Setelah Sufang menyimpan semua bawahan Big Goblin di dunia batinnya, dia mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit dan dengan cepat lolos dari kejaran para ahli yang telah bangkit dan Big Goblin. Setelah melewati nebula yang terputus-putus, mereka akhirnya memasuki reruntuhan fisik di tepi nebula. Jika mereka terus masuk lebih dalam, mereka akan memasuki ruang hampa yang sunyi dan kacau. Ki spiritual alami langit dan bumi di sini hampir habis, tetapi Sufang tidak mempedulikannya. Setelah menginjak tanah, dia segera membuat lapisan formasi dan mengeluarkan 3 vena roh dan memasukkannya ke dalam tanah. Kemudian, Sufang melepaskan Raja Mayat Hidup, Roh Iblis, dan Burung Naga untuk menyembunyikan mereka secara fisik, sehingga mereka tidak akan diganggu selama terobosan. Karena spanduk bintang terselubung surga dapat menyembunyikan dao surgawi, maka itu tidak dapat digunakan selama transendensi kesengsaraan. Jika tidak, dia tidak perlu khawatir akan diganggu oleh dunia luar saat mengaktifkan artefak ilahi setengah ciptaan ini. Setelah semuanya diatur dengan baik, Sufang melepaskan King Yu dan Bai Ling dan meminta mereka mencari tempat untuk menerobos, sementara dia sendiri duduk bersila dan menelan ramuan untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Sufang telah mencapai puncak lapisan surgawi ke-7 di tanah peristirahatan para dewa. Saat ini, dia tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk melepaskan segel di tubuhnya. Dengan suara, ciki kesengsaraan meledak di tubuhnya. Dia buru-buru menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang setiap sudut tubuhnya, dan tubuhnya perlahan terbakar api. Pada saat yang sama, Sufang juga membakar 9 api ilahi dalam bentuk awan api, menyala dengan ganas bersama dengan api kesengsaraan. Itu membakar kulitnya menjadi abu, dan beberapa kotoran merembes keluar dari daging dan darahnya. Tidak banyak kotoran di plasenta, terutama karena tubuh Dewa Sufang telah menyatu dengan Chaotic Qi. Itu seperti pembersihan sumsum, jadi secara alami tidak banyak kotoran di plasenta. Dalam api kesengsaraan yang berkobar, wajah Sufang sedikit berubah, tetapi matanya seperti sumur kuno tanpa riak apapun. Tidak ada rasa sakit atau kegembiraan. Api kesengsaraan terus menyala. Setelah sekitar 10 hari, Bai Ling menjerit kesakitan dan kegembiraan, mengantarkan transformasi kesengsaraan ilahi. Saudari Bai telah menerobos lagi. Saya rasa setelah promosi ini, kekuatannya telah melangkah ke alam yang mulia, yang setara dengan dewa. Sufang, yang berada dalam api kesusahan, mengungkapkan senyuman puas. Dia dan Bai Ling seperti saudara kandung. Mereka saling mendukung dari dunia kecil hingga sekarang. Bai Ling juga telah menjadi seorang ahli, jadi Sufang tentu saja sangat senang. Kesengsaraan goblin besar sangat berbahaya, tetapi Sufang tidak perlu mengkhawatirkan Bai Ling. Dia memiliki cincin kekacauan, jadi kesengsaraan ilahi ini bukanlah apa-apa. Benar saja, seperti yang diharapkan Sufang, petir kesengsaraan dihancurkan oleh kekuatan kacau Bai Ling atau cincin kekacauan, dan dia dengan mudah melewati transformasi kesengsaraan ilahi ini. Bai Ling mendarat di tanah dan mulai menelan pil untuk memulihkan konsumsi yang disebabkan oleh kesengsaraan. 67.356.
Saat ini, mengaum. Dari kedalaman Chaotic Void, terdengar suara gemuruh yang mengejutkan. Su Fang, yang berada dalam api kesengsaraan, tiba-tiba mengubah cahaya ilahi dan segera mengirimkan roh primordialnya kepada Dewa Mayat Hidup, Gui Gui, dan Long Miao. Itu adalah raksasa kekacauan, hati-hati. Sesaat kemudian, dari Chaotic Void yang jauh di luar nebula, aliran deras yang kacau terjadi. Lebih dari selusin raksasa menakutkan, yang tingginya ratusan kaki, keluar dari arus deras dan langsung menuju ke tempat Su Fang berada. Raksasa ini jelek seperti monster dengan aura kekerasan. Namun, mereka bukanlah monster, melainkan manusia yang hidup di Chaotic Void. Mereka tidak cerdas, tetapi pada dasarnya kejam. Mereka dilahirkan dengan kemampuan mengerikan untuk bertahan hidup di Chaotic Void, dan kekuatan mereka juga sangat kuat. Selusin raksasa kekacauan yang muncul saat ini semuanya berada di alam dewa tertinggi. Yang lebih kecil memiliki kekuatan dewa tertinggi yang lebih rendah, dan yang tertinggi memiliki kekuatan dewa tertinggi sedang. Su Fang pernah bertemu dengan Chaos Giant di Chaotic Void. Kekuatannya berada pada level Great Realm Lord, tapi dia harus melarikan diri saat itu dan hampir kehilangan nyawanya. Dia tidak menyangka begitu banyak Chaos Giant yang tiba-tiba muncul dan bergegas keluar dari Chaotic Void, yang membuat Su Fang gugup. Su Fang sekarang berada pada saat kritis kemajuannya, Bailing baru saja maju dan berada dalam kondisi lemah, dan King Yu juga berada pada saat kritis. Sang Undead Lord sendiri tidak mampu menghadapi begitu banyak Chaos Giants. Ini berbahaya. Tuan Mayat Hidup, Gui Gui, Long Miao, bertahanlah selama mungkin. Su Fang memberi perintah kepada Tuan Mayat Hidup, Gui Gui, dan Long Miao. Dia juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan Illusory Fire Cloud dan bekerja sama dengan api kesengsaraan untuk mempercepat proses kemajuan. Boom boom boom. Beberapa Chaos Giants terluka dan sepertinya terstimulasi oleh sesuatu. Begitu mereka bergegas ke nebula, mereka melancarkan serangan gila-gilaan terhadap Su Fang. Untungnya, formasi yang dibuat oleh Su Fang sangat stabil. Selain itu, Chaos Giants telah lama tinggal di Chaotic Void. Setelah memasuki nebula, kekuatan Chaos Giants ditekan. Selain kekuatan kasarnya yang luar biasa, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan magis apapun dan tidak dapat menghancurkan formasi dalam waktu singkat. Namun, jika mereka menunggu kematian seperti ini, Chaos Giants akan menghancurkan formasi cepat atau lambat. Auman auman auman. Beberapa Chaos Giants mengubah metode serangan mereka dan menemukan beberapa material di sekitarnya. Material yang lebih besar bahkan berukuran 100 mil. Mereka secara paksa dibawa oleh Chaos Giants dan dihancurkan pada formasi. Formasi tersebut akhirnya terguncang dan hancur lapis demi lapis. Itu akan segera rusak. Roh primordial kedua, pergi. Suan Guang hitam keluar dari sela-sela alis Su Fang. Dengan swoosh, ia melewati formasi dan mengenai bagian belakang kepala Chaos Giant yang sedang menyerang formasi. Tubuh Chaos Giant sangat kuat, jauh lebih kuat dari Big Goblin pada level yang sama. Namun, semangat primordialnya sangat lemah. Selain itu, roh primordial dari roh primordial kedua dapat menghancurkan ahli hierarki puncak. Bagaimana raksasa kekacauan ini bisa menandingi roh primordial kedua? Segera, roh primordial kedua mengambil kendali atas roh primordial raksasa kekacauan. Mengaum. Tiba-tiba, raksasa Chaos itu meraung dan melancarkan serangan sengit ke rekannya. Kecerdasan Chaos Giant sangat terbatas. Di bawah pengaruh kekuatan jahat anomali langit dan bumi, kesadaran roh primordialnya menjadi manik. Serangan mendadak dari raksasa kekacauan yang dikendalikan oleh roh primordial kedua membuat raksasa kekacauan lainnya semakin maniak dan kejam. Beberapa dari mereka menyerang formasi dengan liar sementara yang lain saling menyerang. Ledakan. Formasi itu tiba-tiba hancur. 3 Chaos Giants langsung menuju ke Su Fang, Bailing, dan King Yu yang berada dalam formasi. Membunuh. Raja Mayat Hidup menggulung aura kematian yang mengerikan dan menyapu ke arah salah satu raksasa kekacauan, dengan gila-gilaan melahap vitalitasnya. Gui Gui dan Long Miao masing-masing menjerat salah satu Chaos Giants. Gui Gui terus menyemburkan api dan gas beracun, menyebabkan raksasa kekacauan mengaum kesakitan. Kemampuan Long Miao terutama untuk menahan para ahli yang dibangkitkan. Meskipun agak sulit untuk melawan raksasa kekacauan yang sebanding dengan dewa tertinggi yang lebih rendah, kekalahan itu tidak cukup. 2 Chaos Giants lagi datang. Su Fang melihat ini dan segera mengangkat alisnya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan api sebesar kepalan tangan. Peradangan prasejarah. Kekuatan dewa api yang mengerikan yang dapat membakar segalanya menyelimuti kedua raksasa kekacauan. Peradangan prasejarah memiliki kekuatan ilahi unik yang dapat membakar segalanya. Hal ini menyebabkan dua raksasa kekacauan terbakar dari dalam keluar dan melolong kesakitan dan marah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Penggarap dan goblin besar muncul di depan Su Fang. Dia telah melepaskan semua bawahannya. Lindungi Tuan, bunuh. Pan Zong berteriak keras. Lebih dari 100.000 dewa dan goblin besar meraung serempak. Mereka membentuk formasi dan menyerang Chaos Giants.
Kecuali raksasa kekacauan yang dikendalikan oleh roh primordial kedua, yang menjerat dua raksasa kekacauan lainnya, ada hampir 10 raksasa kekacauan yang tersisa. Mereka semua dengan ganasnya menyerang dunia material. Pertempuran berdarah terjadi di dunia material. Chaos Giants memiliki kulit kasar dan daging tebal. Pertahanan fisik mereka luar biasa. Dalam menghadapi serangan seperti gelombang pasang dari bawahan Su Fang, mereka terluka parah. Namun, tidak mudah untuk membunuh satupun dari mereka. Di antara bawahan Su Fang, selalu ada orang yang sekarat, tetapi tidak satupun dari mereka mundur selangkah. Ini karena mereka tahu bahwa guru mereka ada di belakang mereka. Tuan mereka telah menyelamatkan hidup mereka dan memberi mereka sumber daya yang tidak dimiliki oleh kekuatan lain. Lebih penting lagi, jika tuan mereka mengalami kemalangan, tidak satupun dari mereka akan mampu selamat dari bencana tersebut. Di Chaotic Void yang jauh, suara mendesing. Big Goblin bersayap besar yang panjangnya puluhan ribu kaki keluar dari Chaotic Torrent. Itu adalah Raja Wali Emas yang memancarkan aura iblis kuno dan luas. Lebih dari selusin sosok berdiri di punggung Raja Wali Emas. Pemimpinnya adalah seorang pria berjubah hitam. Dia memiliki penampilan biasa, tetapi matanya yang dalam di bawah alisnya yang tajam menunjukkan kilau yang mendominasi dan dingin. Pangeran Tianpeng. 2072. Jika kita bisa menangkap semua Chaos Giants dan menjadikan mereka budak kita, siapa yang akan lebih kuat dari kita di depan orang lain? Seorang pakar muda berkata sambil tersenyum. Orang ini tidak lain adalah ahli muda yang pernah menyelamatkan Huang Lingyao. Chaos Giants yang hidup di Chaos Void sangatlah kuat. Pangeran Tianpeng dan pemuda lainnya telah menangkap Chaos Giants sebagai mangsa. Ini menunjukkan betapa kuat dan beraninya para jenius ini. Pada saat ini, bencana telah melanda dunia ilahi. Dunia surgawi mana yang tidak fokus berurusan dengan para ahli yang dibangkitkan dan Big Goblin yang gila. Namun, para pemuda ini telah memasuki Chaos Void untuk menangkap Chaos Giants untuk bersenang-senang. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa mereka semua adalah playboy kaya. Mata tajam Pangeran Tianpeng memandang masalah di nebula seolah-olah dia bisa melihat segala sesuatu di dunia. Kemudian, dia tertawa dan berkata, saya tidak tahu dari mana orang-orang malang ini berasal. Mereka dikepung oleh Chaos Giants. Untungnya, mereka menunda Chaos Giants. Kalau tidak, tidak akan mudah untuk menangkapnya. Setelah beberapa kali melirik, mata Pangeran Tianpeng berkilat karena terkejut. Itu dia. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan seorang jenius dari Qiandong Starfield di sini. Apalagi orang ini terbilang luar biasa. Dia sebenarnya memiliki banyak sekali bawahan yang setia. Saya meremehkannya selama kompetisi putra suci di Qiandong Starfield. Ternyata Pangeran Tianpeng telah menemukan Su Fang yang sedang maju. Orang jenius macam apa yang ada di Azure Dome Starfield? Bahkan jika ada satu atau dua orang jenius yang luar biasa, mereka tidak akan berani menyebut diri mereka jenius di depan Pangeran Tianpeng. Pakar muda itu memanfaatkan kesempatan itu untuk memujinya. Pangeran Tianpeng memiliki garis keturunan klan Tianpeng. Bakatnya luar biasa. Semua jenius yang tiada taranya adalah sampah di depan Pangeran Tianpeng. Pangeran Tianpeng adalah orang jenius nomor satu di seluruh dunia. Para jenius lainnya juga berbicara, menyanjung dan memuji Pangeran Tianpeng. Ayo pergi dan lihat. Saat Chaos Giants habis, kita akan pergi dan menangkap mereka semua. Adapun jenius dari Qiandong Starfield, hidup atau matinya tidak ada hubungannya denganku. Pangeran Tianpeng dan pemuda lainnya melompat turun dari tubuh besar Raja Wali Iblis Emas dan terbang menuju Su Fang. Raja Wali Emas Goblin besar berubah menjadi pria parubaya berjubah emas dan mengikuti di belakang mereka. Saat itu masih ribuan mil jauhnya dari material. Aura iblis yang ganas melonjak ke langit dari material dan menghilang di antara langit dan bumi. Sesaat kemudian, awan kesengsaraan bergulung di langit, meliputi area seluas 1000 mil. Ternyata King Yu juga hendak menerobos dan menarik kesengsaraan Dewa Kekacauan Prima. Iblis Raja Wali, bangsawan muda Peng Surgawi terkejut. Tak lama kemudian, cahaya terang muncul di matanya. Untuk bisa menarik kesengsaraan ilahi sebesar itu, Raja Wali Iblis ini jelas bukan Raja Wali Iblis biasa. Iblis raksasa ini sebenarnya memiliki garis keturunan Kun Peng. Mata pria parubaya yang berubah dari Raja Wali Emas memancarkan cahaya keemasan yang menakutkan. Kekosongan di depannya runtuh lapis demi lapis di bawah tatapannya. Kemudian, Raja Wali Emas berlutut dan memohon kepada bangsawan muda Peng Surgawi. Saya memohon kepada guru untuk membantu saya mendapatkan garis keturunan Kun Peng dalam iblis rock itu. Dengan cara ini, saya mungkin juga memiliki kemampuan bawaan untuk berubah menjadi Kun. Saya memiliki kesempatan untuk menjadi rock, atau bahkan eksistensi puncak di antara para dewa iblis bersayap. Karena ini berguna bagimu, bagaimana aku tidak bisa membantumu? Bangsawan muda Peng Surgawi mengangguk. Nada suaranya biasa saja, seolah King Yu sudah ada di dalam tasnya. Sebenarnya ada setan bangau. Pakar muda Bailing memperhatikan. Meskipun iblis bangau adalah hal biasa, iblis bangau yang bisa tumbuh setinggi itu sangatlah langka.
Jika saya bisa menjinakkannya, alangkah baiknya jika saya menjadikannya penari. Bangsawan muda Peng Surgawi tersenyum dan berkata, Nanmenze, aku tidak menyangka kamu akan tertarik pada goblin besar. Betapa mesumnya, mengapa kamu tidak memberiku pelayanmu yang naik dari dunia hebat itu, dan aku akan membantumu menangkap iblis bangau itu. Pada saat yang sama, saya akan membantu Anda menangkap binatang primal chaos. Bagaimana dengan itu? Itu kesepakatan. 67.356. Pakar muda bernama Nanmenze langsung setuju. Pada saat ini, api kesengsaraan di tubuh Su Fang berangsur-angsur padam. Aura di tubuhnya tidak lagi berada di lapisan ke-7, melainkan lapisan ke-8. Lapisan ke-8 dari alam kaisar yang saleh. Umur yang digunakan Su Fang untuk mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi juga telah menjadi 40 tahun karena promosi ini. Dia jauh lebih muda, tetapi dia masih jauh dari mencapai kondisi puncaknya yang sebenarnya. Terlebih lagi, tidak ada sedikit pun kegembiraan di wajah Su Fang. Kematian bawahannya telah menyebabkan niat membunuhnya melambung tinggi. Saat promosi baru saja berakhir. Suara mendesing. Siluet berwarna merah darah muncul dari tubuh Su Fang, dan menghilang ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, bayangan itu tiba-tiba muncul di belakang Chaos Giant. Itu mengabaikan aura dan pertahanan fisik raksasa itu dan mengebor ke dalam tubuhnya. Setelah menelan sebagian darah dan ki-nya, darah itu mengalir keluar dan terbang kembali ke tubuh Su Fang. Su Fang dengan cepat menelan darah dan ki raksasa kekacauan, lalu membentuk segel untuk menghancurkan bagian dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi keadaan darah. Dengan momentum reinkarnasi, dia dengan cepat bergabung dengan darah dan ki raksasa kekacauan setelah beberapa siklus. Wajah Su Fang dengan cepat menjadi beberapa tahun lebih muda dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Apa yang tidak disangka Su Fang adalah darah dan ki Chaos Giant mengandung jejak Chaos Ki. Hal ini tidak mengejutkan. Chaos Giant tumbuh di Chaos Void dan mengandalkan Chaos Ki. Su Fang langsung menyerap Chaos Ki ini ke dalam kediaman ilahi dan dengan cepat menstabilkan alamnya yang tidak stabil. Lanjutkan, doppelganger bayangan darah. Mata Su Fang bersinar dengan warna yang kejam, dan bayangan darah keluar dari tubuhnya lagi. Darah dan ki Chaos Giant sangat agung. Namun, kemampuan doppelganger bayangan darah ajaib dunia bawah langit biru milik Su Fang untuk menelan darah dan ki juga sangat mengejutkan dan aneh. Pertahanan biasa tidak mampu bekerja. Mendesis. Mendesis. Doppelganger bayangan darah telah mengebor masuk dan keluar dari tubuh raksasa itu lebih dari 100 kali. Tubuh besar raksasa itu menjadi setipis kayu bakar, tampak seperti kerangka besar. Dia terhuyung dan hampir kehilangan kemampuan bertarung. Su Fang telah memperoleh darah dan ki Chaos Giant dari Blood Shadow Doppelganger, dan aura hidupnya akhirnya pulih ke kondisi puncaknya. Semuanya, mundur. Su Fang berteriak dengan sikap mendominasi dan dingin. Pan Zong dan bawahannya, termasuk Big Goblin, sudah kelelahan bertarung melawan Chaos Giant yang begitu kuat. Lebih dari 100.000 dewa dan goblin besar, hampir 10.000 di antaranya telah meninggal, dan hampir semuanya terluka. Mendengar perintah Su Fang, banyak bawahannya yang mundur seperti air pasang. Saat ini, Su Fang harus menghadapi 6 Chaos Giants secara bersamaan. Tubuh berlian raksasa. 6 raksasa kekacauan adalah 6 dewa tertinggi tingkat rendah yang telah melampaui alam kaisar ilahi. Menghadapi musuh yang begitu kuat, Su Fang tidak memilih untuk menghindar. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah ke depan dan nafas emas mulai menyebar. Tepuk, tepuk, tepuk. Arus listrik emas mengalir ke tubuh Su Fang. Tanda surgawi emas yang misterius muncul dari meridian, daging, dan bahkan rambutnya. Tubuhnya tiba-tiba bertambah besar. Setelah beberapa saat, Su Fang telah berubah menjadi raksasa emas yang tingginya ratusan meter. Aura emasnya yang suci dan kuat membuat Chaos Giant merasakan ketakutan naluriah dan tanpa sadar melambat. Telapak tangan ilahi yang perkasa. Lengan Su Fang bergetar dan memunculkan cetakan telapak tangan emas, mengguncang 6 Chaos Giants. Masing-masing dari mereka memuntahkan darah dan tubuh mereka hancur. Meskipun Chaos Giants tidak terlalu cerdas, bukan berarti mereka tidak takut mati. Menghadapi serangan mengerikan Su Fang, masing-masing dari mereka berbalik dan melarikan diri. Su Fang tidak mengejar mereka. Dia berbalik dan menyerang Chaos Giants yang bertarung dengan burung naga, Gui-Gui, dan Raja Mayat Hidup. Dari 3 Chaos Giants, 2 di antaranya lolos dengan luka serius sementara yang lainnya terluka parah oleh Su Fang dan dibelenggu dengan belenggu. Raksasa kekacauan lainnya tidak berani tinggal lebih lama lagi dan meninggalkan dunia material. Raksasa kekacauan yang dikendalikan oleh roh primordial kedua juga pergi. Raja Mayat Hidup, aku akan menyerahkan raksasa yang telah bangkit ini padamu. Ambillah dan lakukan teknik pengorbanan untuk meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Su Fang menggulingkan Chaos Giant yang terbelenggu ke arah Raja Mayat Hidup. Raja Mayat Hidup sangat gembira dan membawa raksasa kekacauan mencari tempat untuk melakukan teknik pengorbanan.
Dari lusinan raksasa kekacauan yang sebanding dengan dewa tertinggi tingkat bawah, dua ditindas oleh Su Fang dan bawahannya sementara sisanya melarikan diri. Penampilan Su Fang yang begitu menakutkan menyebabkan Pangeran Tianpeng, Nan Menze, dan yang lainnya yang menonton dari jauh sangat terkejut. Mereka bahkan lupa mengejar Primal Chaos Giants itu. Setelah selusin napas, Tuan Muda Peng Surgawi berseru, saya ingat bahwa orang ini seharusnya dipanggil Su Fang. Meskipun penampilannya dalam kompetisi Putra Dewa di area bintang kubah Qian sangat luar biasa, dia tidak layak untuk saya perhatikan. Saya tidak berharap dia begitu menjadi sangat kuat dalam waktu sesingkat itu. Nan Menze berkata tanpa daya, sepertinya penari bangau iblis dan Raja Wali Iblisku tidak ada harapan. Pangeran. Raja Wali Emas di bawah pimpinan Pangeran Tianpeng menjadi cemas. Pangeran Tianpeng mendengus dan ragu-ragu. Seorang pemuda berkata, orang ini tidak hanya menggunakan teknik jahat, tetapi dia juga memiliki ahli kebangkitan sebagai bawahannya. Dia pasti seorang kultivator jahat. Mengingat status Tuan Muda Tianpeng, selama Tuan Muda mengungkapkan identitas Anda dan meminta Demon Peng dan Demon Kren, jika dia menolak untuk setuju, maka Anda tidak punya pilihan selain memusnahkannya. Ini bukan Azure Dome Starfield, tapi wilayah Anda. Itu benar. Ayo pergi dan temui jenius tiada taraf dari Green Dome Starfield. Pangeran Tianpeng berteriak dengan dominan dan terbang menuju Material Sky. Su Fang telah merasakan kehadiran Pangeran Tianpeng dan yang lainnya dengan kemampuan alam lengkapnya. Melihat mereka bergegas ke arahnya, Su Fang mengangkat alisnya dan berkata dengan suara dingin, temanku sedang mengalami kesengsaraan. Tolong berhenti. Jika kamu mendekat, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Pangeran Tianpeng berkata dengan anggun, saya adalah Tuan Muda Dunia Ilahi Peng Surgawi. Saya tidak mempunyai niat jahat. Saya hanya ingin membuat kesepakatan dengan Anda. Saya bersedia memberi Anda kondisi yang memuaskan sebagai ganti Demon Rock yang sedang mengalami kesengsaraan. Nyah. 2073. Kata-kata Pangeran Peng Surgawi menyentuh skala terbalik Su Fang, dan nadanya dipenuhi dengan niat membunuh. Berani sekali kamu. Tahukah Anda siapa Pangeran Peng Surgawi itu? Beraninya kamu bersikap kasar padanya. Orang desa dari Azure Dome Starfield tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Para pemuda di belakang Pangeran Peng Surgawi semuanya berteriak dengan marah. Kamu tahu aku dari Azure Dome Starfield. Pernahkah Anda melihat orang-orang ini sebelumnya? Su Fang terkejut. Dia menggunakan kemampuan Perfection Stage-nya untuk memeriksa para jenius ini. Bas. Aura Nan Menze segera menyebabkan rune Dao dari Life Shrinking Art muncul dengan cepat di benaknya. Akhirnya, mereka diringkas menjadi gambaran Huang Lingyao. Huang Lingyao. Saya tidak menyangka orang ini memiliki aura takdir Huang Lingyao. Orang-orang ini mengenal saya. Mungkinkah Huang Lingyao mengungkap identitas saya? Su Fang menebak. Dengan kekejaman Huang Lingyao, sangat mungkin dia melakukan hal seperti itu. Pangeran Peng Surgawi berteriak dengan dingin, Su Fang, kamu mungkin tidak tahu ketenaran dunia Dewa Peng Surgawi, kan? Aku akan memberitahumu sekarang. Dunia Peng Ilahi Surgawi adalah salah satu dari 10 dunia besar di alam semesta. Bahkan 100 dunia ilahi Kuba Azure tidak dapat dibandingkan dengan dunia ilahi Peng Surgawi. Saya menyukai Peng Iblis Anda dan bersedia membuat kesepakatan dengan Anda. Ini adalah keberuntunganmu. Jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minuman yang hilang. Pada saat ini, kesengsaraan King Yu berada pada saat yang kritis. Sambaran petir ilahi turun, menyebabkan nebula bergetar dan menghancurkan lapisan materi. Su Fang tidak bisa tidak mengkhawatirkan King Yu. Dia menjadi lebih tidak sopan terhadap Pangeran Peng Surgawi. Aku akan mengatakannya lagi. Siapapun yang berani datang dalam jarak 50 km akan dibunuh tanpa ampun. Arogan. Peng emas di belakang Pangeran Peng Surgawi bersinar dan langsung muncul kurang dari 3 km dari Su Fang. Di nebula terpencil ini, Peng emas berbentuk manusia, tetapi kecepatannya seperti berteleportasi. Kekuatannya sungguh mengejutkan. Kemudian, ledakan demoniki yang mengerikan menyapu Su Fang, menyebabkan ruangan bergetar dan melonjak seperti gelombang badai. Raja Iblis yang sangat kuat. Ia jauh lebih kuat daripada King Yu. Mata Su Fang di bawah alisnya menunjukkan ekspresi terkejut. Aura Iblis Raja Wali Emas tidak lebih lemah dari Dewa Tertinggi Sedang. Selain itu, ia memiliki bakat spasial. Jika ia berubah menjadi tubuh iblis sejati, kekuatannya akan melampaui Dewa Tertinggi Sedang dan mencapai tingkat Dewa Tertinggi Atas. Dunia Yin yang kekuatan ilahi. Su Fang tidak berani gegabah. Begitu dia datang, dia mengaktifkan dunia di dalam tubuhnya dan melepaskan kekuatan ilahi Yin dan yang dari dunia di luar langit dan bumi. Engah. Kekuatan luar angkasa dari ledakan Raja Wali Emas bertabrakan dengan kekuatan Yin dan yang dunia Su Fang, menyebabkan suara teredam. Rasanya seperti dua dunia ilahi bertabrakan. Kekuatan ilahi Yin dan yang dunia milik Su Fang terguncang dan hancur selapis demi selapis, sedangkan kekuatan ilahi luar angkasa Raja Wali Emas juga berubah menjadi ketiadaan selapis demi selapis. Menekan. Su Fang dengan cepat membentuk bunga jalan surgawi. Kemudian,
Dengan dukungan kekuatan Yin dan Yang dunia, kekuatan ilahi dari 6 esensi Dao besar jalan surgawi tertinggi menyelimuti Raja Wali Emas dan membentuk aura menakutkan yang dapat menghancurkan segalanya. Kekuatan ilahi apa ini? Raja Wali Emas berseru kaget. Lapisan ki darah dan aura iblis menyembur keluar dari tubuhnya dan terbakar dengan ledakan. Dengan bantuan kekuatan membara ini, dia lolos dari nasib dihancurkan dan melarikan diri 100 mil jauhnya. Kesombongan di wajah Pangeran Peng Surgawi dan yang lainnya segera lenyap. Mereka memandang Su Fang dengan mata penuh keterkejutan dan ketakutan. Raja Wali Emas ini adalah tunggangan Pangeran Tianpeng. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada Primal Chaos Giants itu. Tanpa diduga, dalam waktu kurang dari 10 napas, hal itu hampir ditekan oleh Su Fang. Ini membuktikan bahwa Su Fang memiliki kekuatan untuk melawan guru dunia yang hebat. Pangeran Tianpeng memiliki kekuatan mata ilahi. Kekuatan matanya dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat orang lain. Dia bisa melihat sekilas bahwa kekuatan Su Fang bukan berasal dari alam melainkan dari dunia batinnya sendiri. Selain itu, bunga jalan surgawi miliknya dibentuk oleh kondensasi 6 esensi Dao besar. 67.356. Apa maksudnya ini? Itu berarti Su Fang tidak hanya memahami esensi 6 esensi Dao besar tetapi juga menggabungkan esensi 6 esensi Dao besar menjadi satu. Ini berarti pemahaman Su Fang tentang esensi Dao Agung telah mencapai tingkat dewa tertinggi tingkat tinggi atau bahkan lebih tinggi. Makhluk surgawi dari langit ke-8 dari alam kaisar yang salah satu tingkat lebih tinggi daripada makhluk surgawi dari langit ke-8. Betapa sulit dipercayanya hal itu. Pangeran Tianpeng hanya berada di surga pertama dewa tertinggi. Selain itu, pemahamannya tentang esensi Dao besar disebabkan oleh garis keturunan Raja Wali Langitnya. Oleh karena itu, pemahamannya tentang esensi Dao besar tidak ada bandingannya. Inilah yang paling dibanggakan oleh Pangeran Tianpeng. Namun, di depan Su Fang, levelnya tidak sama. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Mata Pangeran Tianpeng yang dalam dipenuhi dengan keseriusan dan kecemburuan. Kemudian, mereka bersinar dengan cahaya dingin. Kakek Kingsu, tolong ambil tindakan. Begitu suara Pangeran Tianpeng turun, lampu hijau menyala dari kehampaan dan mengembun menjadi lelaki tua berjubah hijau. Orang tua itu tampak kurus dan hidungnya bengkok. Matanya sangat dalam seolah menyembunyikan kehampaan yang tak ada habisnya. Auranya juga kosong seolah-olah dia menyatu dengan kehampaan. Orang ini jelas merupakan ahli tak tertandingi yang mengolah dao besar luar angkasa dan budidayanya telah melampaui alam dewa tertinggi. Pangeran Tianpeng berani berkeliaran di kehampaan yang kacau karena dia memiliki ahli dewa tertinggi yang tiada taraf di sisinya. Identitas Pangeran Tianpeng memang luar biasa karena memiliki ahli yang tiada tandingannya di sisinya. Meskipun dia tidak sekuat penguasa domain kubah biru, dia jelas merupakan ahli di level yang sama. Su Fang menyadari bahwa dia telah menyebabkan banyak masalah. Namun, dia tidak menyesalinya karena masalah telah datang menghampirinya. Dia tidak takut. Menghadapi ahli tak tertandingi yang telah melampaui alam dewa tertinggi, bahkan jika dia menggunakan transformasi Yin yang dengan kekuatannya sendiri, akan sulit untuk melawannya. Satu-satunya cara adalah bergandengan tangan dengan Su Wanzhen dan menggunakan transformasi Yin yang dengan cermin suci asal. Tuan muda, klan telah menunjuk saya sebagai pelindung Dao Anda. Saya tidak akan mengambil tindakan kecuali saat ini adalah saat yang kritis. Ini bukan momen hidup dan mati, kenapa kamu memanggilku? Orang tua berjubah hijau menunjukkan ketidaksenangan dan dengan dingin meneriaki Pangeran Tianpeng. Pangeran Tianpeng menunjuk ke arah Su Fang dan berkata, orang ini adalah Su Fang, seorang kultivator jahat. Dia berani meremehkan klan kita dan hampir membunuh Peng Emas. Oleh karena itu, saya harus meminta kakek untuk mengambil tindakan. Seorang kultivator jahat, meremehkan klan kita. Maka kematiannya tidak perlu disesali. Orang tua berjubah hijau itu berkata dengan dingin sambil menatap Su Fang. Ada lubang hitam yang perlahan berputar di kedalaman matanya. Tiba-tiba, orang tua berjubah hijau itu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada Pangeran Tianpeng, siapa nama orang ini? Pangeran Tianpeng menjawab dengan jujur, namanya Su Fang, dari Azure Dome Starfield. Dia tidak memiliki latar belakang yang kuat, jadi kakek Kingsu tentu saja belum pernah mendengar namanya. Su Fang, ekspresi lelaki tua berjubah hijau itu sedikit berubah. Itu benar-benar dia. Tuan muda, Anda hampir membawa bencana bagi klan kami. Bencana. Pangeran Tianpeng terkejut. Para pemuda lainnya juga tampak terkejut. Tuan muda, sebaiknya Anda tidak memprovokasi orang ini. Cepat pergi. Orang tua berjubah hijau melepaskan kekuatan suci spasial yang menyelimuti Pangeran Tianpeng, Peng Emas, dan pemuda lainnya. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan menghilang. Dia benar-benar pergi. Su Fang terkejut. Dia mengira akan ada pertarungan hidup dan mati yang tidak bisa dihindari. Dia tidak menyangka hal itu akan diselesaikan begitu saja. Dia membiarkan Gui Gui, Long Miao, dan bawahannya yang lain tetap berada di dunia batinnya. Kali ini, dia kehilangan hampir 10.000 bawahannya tanpa alasan. Su Fang juga patah hati.
Dia baru saja melarikan diri dari tangan penguasa area yang dihidupkan kembali dan diserang oleh Primal Chaos. Inilah bencana yang ditimbulkan oleh malapetaka tersebut. Su Fang juga secara pribadi mengalami kekejaman bencana tersebut. Sekitar 3 bulan kemudian, di bawah pengawasan Su Fang, King Yu akhirnya menyelesaikan kesengsaraannya. Meskipun dia terluka parah dan hampir kehabisan energinya, dia tetap sangat bersemangat. Su Fang buru-buru memasukkan King Yu ke dalam tubuhnya dan memasuki gua waktu bersama Bai Ling untuk melahap pil. Pada saat yang sama, Su Fang melucuti ki darah raksasa Primal Chaos, yang sebagian besar dimakan oleh doppelganger bayangan darah. Hal ini memungkinkan Bai Ling dan King Yu dengan cepat pulih dan menstabilkan keadaan normal mereka. Raja mayat hidup juga menyelesaikan pengorbanannya. Mengorbankan makhluk hidup untuk berkultivasi adalah teknik yang sangat jahat. Melalui pengorbanan, dewa jahat tertinggi dapat menyerap energi kehidupan dari pengorbanan tersebut, dan orang yang berkorban akan mendapatkan kekuatan yang diberikan oleh dewa jahat. Itu seperti sebuah transaksi. Kali ini, Raja Mayat Hidup mengorbankan raksasa Primal Chaos. Dalam waktu singkat, tingkat kultivasinya naik ke puncak surga ke-6 dari alam dewa tertinggi. Terlebih lagi, kemampuannya untuk mengendalikan ki kematian dan menggunakan kekuatan ilahi yang jahat menjadi semakin kuat. Metode menghidupkan kembali para ahli menjadi lebih kuat sangatlah jahat dan cepat. Bencana alam semesta hanya akan menjadi semakin hebat. Kata Su Fang. Setelah membiarkan Raja Mayat Hidup menyerap ki kematian, Su Fang juga duduk bersila. Dia berkultivasi sambil menunggu King Yu kembali ke keadaan normalnya. Kemudian, dia akan menggunakan bakat tertinggi King Yu untuk menjelajahi alam semesta guna menemukan alam ilahi dan kemudian menemukan cara untuk kembali ke Azure Dome Starfield. Di tanah peristirahatan para dewa, Su Fang menyelamatkan Tuan Muda Tianwu dan Bai Houlan dari Jiwuji. Saat ini, keduanya sudah sadar namun masih dalam kondisi luka parah. Alasan utamanya adalah roh primordial mereka dilukai oleh kekuatan ilahi suara surgawi Dao besar Jiwuji. Mereka tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Setelah mengetahui apa yang terjadi dari Su Fang, mereka berdua bersukacita dan tentu saja sangat berterima kasih kepada Su Fang. Sekitar 1000 tahun berlalu. Pada hari ini, Su Fang tiba-tiba membuka matanya. Segera, ledakan ki kesengsaraan keluar dari auranya dan membentuk momentum yang membara. Ternyata Su Fang telah menyatu dengan sebagian besar ki darah dan energi raksasa Primal Chaos. Terutama Primal Chaos Ki yang terdapat di tubuh Primal Chaos Giant. Hanya dalam 1000 tahun, dia akan menerobos ke surga ke-8. Ki kesengsaraan dengan cepat berubah menjadi api dan menelannya, terbakar dengan liar. Segera, hal itu menemui kehancuran dan dampak ketika beberapa kotoran melonjak. Hari demi hari, proses tersebut berlanjut selama 3 bulan sebelum akhirnya berakhir. 2074. Setelah naik ke surga, Su Fang telah berkultivasi kurang dari 200.000 tahun, bahkan jika termasuk waktu dia berkultivasi di Gua Waktu. Sekarang, dia telah mencapai surga ke-9 dari alam Kaisar Ilahi. Dengan budidaya alam surga ke-9 dari alam Kaisar Ilahi, Su Fang dapat dianggap sebagai penguasa alam surga biasa. Prestasi seperti itu sudah cukup untuk membuat Su Fang berdiri di atas semua jenius yang tiada taranya di surga. Namun, Su Fang tidak terlalu senang. Sebaliknya, dia merasakan urgensi. Dalam menghadapi malapetaka akibat perubahan langit dan bumi, kekuatannya masih jauh dari cukup. Selanjutnya, Su Fang terus menelan ramuan dan benda spiritual untuk mengkonsolidasikan budidaya surga ke-9. Sekarang, Su Fang tidak memiliki banyak sumber daya. Dia telah menggunakan hampir 30% sumber daya biasa yang dia curang dari bahasa Sanskerta untuk mengembangkan perubahan Yin Yang. Sebelum putaran ketiga kompetisi antara putra ilahi di area bintang Kubacian, dia bertaruh 30% pada dirinya sendiri. Sekarang, dia hanya punya 30% atau 40% tersisa. Ramuan dan sumber daya tingkat rendah ini hanya dapat digunakan oleh Su Fang untuk mengembangkan perubahan Yin Yang. Dia tidak bisa menggunakannya untuk mengembangkan metode budidaya lain dan para ahli di bawah komandonya. Adapun sumber daya lainnya, telah dikonsumsi selama bertahun-tahun. Bahkan ramuan penciptaan ilahi hanya memiliki 2 yang tersisa. Sekarang dia memiliki lebih banyak bawahan dan dunia telah berubah, semua jenis sumber daya menjadi langka. Saya harus memikirkan cara untuk mendapatkan sumber daya. Jika tidak, saya hanya akan duduk di sana dan makan. Su Fang mulai pusing karena kekurangan sumber daya. Sekitar 200 tahun berlalu dalam sekejap mata. Huf gelombang. 3 raksasa kekacauan bergegas keluar dari kehampaan yang jauh dan langsung menuju ke Su Fang. Mereka datang ke dunia material. Ketiga raksasa kekacauan tiba-tiba berlutut dan berkata dengan samar kepada Su Fang, "Tuan." Suara mendesing. Roh primordial keduanya terbang keluar dari antara alis raksasa kekacauan, masuk ke dalam kepala Su Fang, dan bergabung dengan roh primordialnya. Bagus, ini bagus. Saya tidak menyangka roh primordial kedua saya bisa mengendalikan 3 raksasa kekacauan. Ini berarti saya punya 3 bawahan dewa tertinggi lagi. Su Fang sangat senang, dan wajahnya penuh senyuman.
Ternyata setelah memiliki raksasa kekacauan, roh primordial keduanya telah bercampur dengan raksasa kekacauan lainnya dan melarikan diri ke dalam kehampaan yang kacau. Selama bertahun-tahun, roh primordial keduanya telah mengambil kesempatan untuk menggunakan segel asimilasi jiwa Dewa Pesona untuk mengendalikan dua roh primordial. Dengan 3 raksasa kekacauan lagi di bawah komandonya, keseluruhan kekuatan Su Fang tiba-tiba meroket. Ditambah dengan kekuatannya sendiri, dia hampir setara dengan Realm Lord biasa. Dengan peningkatan kekuatan mereka secara keseluruhan, kemampuan mereka untuk melindungi diri dari bencana akan meningkat secara alami. Bagaimana mungkin Su Fang tidak terlalu gembira? Dia terus mengkonsolidasikan budidayanya. Pada saat yang sama, dia mengembangkan transformasi 9 yang 9 dan memahami transformasi Yin Yang. Transformasi Yin Yang sungguh misterius. Itu memberi Su Fang perasaan luas yang tak terbatas. Semakin tinggi tingkat pemahamannya, semakin besar kekuatannya dan semakin sedikit konsumsinya. Sejak budidaya ganda Yin yang terakhir, Su Wanzhen tidak muncul lagi. Su Fang memasuki ruang di tengah cermin kuno dan mentransmisikan pikirannya, tapi itu seperti melempar batu ke laut. Su Wanzhen seharusnya masih memahaminya, jadi Su Fang tidak mengganggunya. 10 tahun lagi berlalu. King Yu akhirnya menstabilkan kekuatan iblisnya. Su Fang melepaskan King Yu dari gua ruang dan waktu. Dia siap untuk pergi dari sini dan menemukan dunia besar untuk kembali ke Azure Dome Starfield. Berdengung. Tiba-tiba, beberapa tanda dao misterius dari takdir terlintas di benaknya. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Seseorang merasakan auraku. Seseorang merasakan auraku dari jauh. Siapa orang ini? Itu adalah Tuan Domain di samping Tuan Muda Tian Peng. Petik 2. Di dalam hati Su Fang, aura tajam tiba-tiba mengembun. Bertahun-tahun, seseorang telah merasakan aura takdirnya di kedalaman nebula. Su Fang menduga itu adalah bawahan Tuan Muda Tian Peng. Su Fang tidak mempedulikannya. Dia sudah memulihkan kekuatannya. Big Goblin dan para ahli di bawahnya juga telah pulih. Bahkan jika ahli Peak Hierarch menyerangnya, Su Fang tidak akan mempedulikannya. Dia bahkan bisa menggunakan transformasi Yin Yang untuk membunuhnya. Su Fang tidak mengkhawatirkan ahli Realm Hierarch yang tiada taranya di samping Pangeran Tian Peng. Bahkan jika dia bukan tandingan ahli Realm Hierarch yang tiada taranya, akan mudah baginya untuk melarikan diri dengan kemampuan bawaan King Yu. Tepat ketika Su Fang hendak menyembunyikan auranya dan meninggalkan masalah tersebut, kekosongan dalam jarak 100.000 li darinya tiba-tiba berputar dan berputar dengan gila-gilaan, membentuk badai spasial berbentuk puncak berputar. Betapa mengerikannya badai spasial ketika kekosongan dalam jarak 100.000 li terpelintir. Cahaya ilahi Su Fang berubah seketika. Dia tidak menyangka kekuatan lelaki tua berpakaian hijau di samping Tuan Muda Tian Peng begitu mengejutkan. Badai spasial yang diciptakan oleh teknik Space Grid Dao tidak ditujukan pada Su Fang. Namun, badai spasial di kejauhan melepaskan kekuatan belenggu yang mengerikan yang mempengaruhi ruang di sekitarnya dalam jarak 100.000 li. Rasanya seperti monster besar yang tiba-tiba membuka mulutnya. Kekuatan belenggu yang menakutkan, kekuatan sobek dan tarikan menyelimuti Su Fang, King Yu, dan materi serta nebula di sekitar mereka. Kekuatan belenggu itu sangat menakutkan. Su Fang bahkan tidak bisa mengeluarkan alat ilahi miliknya. Jika King Yu tidak meledakkan ki iblisnya tepat waktu untuk membentuk pertahanan spasial di sekelilingnya, dia akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan spasial yang menakutkan. Dengan suara, dia tersedot ke tengah badai spasial dan menghilang tanpa jejak. Dalam kehampaan yang kacau, 2 sosok berdiri di udara. Aura ilahi spasial menyelimuti mereka berdua, menyebabkan kekuatan belenggu yang kacau tidak berpengaruh pada mereka. Keduanya tampak tenang dan tenang. Kedua orang ini adalah Tuan Muda Tian Peng dan lelaki tua berpakaian hijau bernama King Su. Su Fang, saya tidak punya permusuhan dengan Anda. Saya tidak menyalahkan Anda karena bersikap kasar kepada saya. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan bakat kultivasi Anda karena terlalu menantang surga. Bahkan saya malu dengan inferioritas saya. Bagi dewa rendahan sepertimu, memiliki bakat luar biasa juga merupakan kejahatan yang bisa dihukum mati. Tuan Muda Tian Peng berkata dengan nada mendominasi. Matanya dipenuhi kepuasan. Orang tua berpakaian hijau itu mengangguk. Anak ini pasti akan mati. Tuan Muda tidak hanya akan memiliki satu lawan yang kurang kuat, tetapi orang Ji dan Sansekerta juga akan berhutang budi pada klan kita. Di masa depan, ketika bencana semakin parah, banyak klan dewa kuno akan membentuk aliansi. Klan kita akan memiliki 2 bala bantuan yang lebih kuat. Tuan Muda Tian Peng bertanya dengan bingung, kakek King Su, dengan kekuatanmu, kamu bisa dengan mudah membunuhnya hari itu. Mengapa kamu mengalami begitu banyak masalah? Kamu mungkin tidak tahu, pada saat kritis pertarungan memperebutkan posisi anak dewa di bidang bintang Kuba Azure, langit dan bumi berubah. Hal ini menyebabkan semua jenius, termasuk Ji Wuji, jatuh ke dunia di mana Tuan Domain yang kuat membangkitkan para ahli. Su Fang ada di daftar emas kekacauan purba. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa dia belum mati. Dia masih berada di daftar emas kekacauan purba dan telah mendapat perhatian khusus dari banyak ahli tertinggi di alam semesta.
Selama Anda menemukannya Anda akan dikirim ke Yuan Tiangong untuk menerima bimbingan dari banyak ahli tertinggi dan menikmati perlakuan dari para jenius terbaik di alam semesta. Pada saat ini, penjaga gulungan emas kekacauan purba Su Fang bukan hanya Chang Yanhai, Mo Tiangong, dan Seng Wuji, tapi juga ahli top di alam semesta. Begitu kamu menyerangnya, kamu akan ketahuan. Pada saat itu, bukan hanya aku, tetapi klan Peng Ilahi Surgawi juga akan menghadapi kemarahan banyak ahli tertinggi. Kata-kata lelaki tua berpakaian hijau itu mengejutkan Tuan Muda Tian Peng. Kecemburuan di matanya menjadi lebih kuat. Sekarang Su Fang telah meninggal dalam kehampaan yang kacau, alam semesta memiliki satu orang jenius yang tiada taranya. Tuan Muda, ayo pergi. Orang tua berpakaian hijau itu mendengus tanpa alasan dan membawa Tuan Muda Tian Peng ke dalam kehampaan. Di tengah badai spasial yang luas dan tak ada habisnya. Tekanan spasial yang mengerikan membentuk aliran udara spasial yang kuat. Semuanya terurai menjadi partikel terkecil dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Apalagi posisi spasialnya bergerak dan berubah dengan cepat tanpa aturan atau lintasan apapun. Hal ini membuat jarak spasial kehilangan maknanya. Bahkan jika Su Fang menggunakan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit, akan sulit untuk menggunakannya. Orang tua berpakaian hijau dari klan Peng Ilahi Surgawi menggunakan dao luar angkasa tertinggi untuk memicu ledakan alami kekuatan ilahi. Su Fang hanya bisa merasakan ketidakberartiannya sendiri dan tidak berdaya untuk melawan. Pertahanan spasial yang dilepaskan oleh Ki Iblis King Yu hancur lapis demi lapis dalam badai spasial. Pada akhirnya, ukurannya menyusut menjadi hanya 10 kaki. Su Fang, aku akan membiarkanmu menyaksikan dao luar angkasa. Transformasi Kun yang tertinggi dari kakakmu. Dengan teriakan yang mendominasi, King Yu menyedot Su Fang ke dalam ruang di perutnya. Mengaum. Raungan yang tidak terdengar seperti Big Goblin yang sedang terbang, tetapi lebih seperti auman binatang dewa keluar dari mulut King Yu. Badai spasial yang dahsyat di sekitar ratusan mil sama dahsyatnya dengan permukaan laut, namun dapat ditekan oleh Ki Iblis King Yu. Tubuh Dewa King Yu tiba-tiba berubah. Hanya dalam sekejap mata, dia telah berubah dari manusia menjadi monster hitam seperti ikan yang panjangnya 100.000 mil. Ini memberi orang perasaan bahwa ia bisa melintasi galaksi. Itu tidak terbatas. Hanya transformasi. King Yu menggunakan Great Dao of Space miliknya yang paling kuat untuk berubah menjadi binatang dewa, Kun raksasa. Suara mendesing. Ikan besar yang diubah King Yu mengguncang galaksi dengan ekor raksasanya. Tubuhnya yang sangat besar berenang seperti ikan paus, dan kehampaannya adalah lautan tempat ia bisa berkeliaran dengan bebas. King Yu, yang telah berubah menjadi Kun, mampu berenang bebas di Space Storm yang bahkan dapat membunuh ahli hierark realem. Badai luar angkasa itu seperti arus deras, yang terus-menerus menghantam tubuh Kun raksasa, namun tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun padanya. Su Fang, dalam tubuh King Yu, melihat pemandangan ini dengan bantuan kekuatan sucinya, dan sangat terkejut dengan kemampuan bawaan King Yu yang menakutkan. King Yu tidak tahu sudah berapa lama dia berenang dalam badai spasial, tetapi dengan suara mendesing, dia seperti ikan besar yang melompat keluar dari laut yang tenang, keluar dari kehampaan. Ledakan. Kun raksasa menabrak benda terapung sepanjang 1000 mil. Bagaikan gelembung di permukaan laut, benda ini dihancurkan oleh bulu berwarna hijau. Setelah meluncur ke depan sejauh puluhan juta mil dan menghancurkan benda yang tak terhitung jumlahnya, Kun raksasa akhirnya berhenti, dan kemudian dengan cepat menyusut menjadi seorang pria paruh baya berjubah hijau. King Yu tampaknya telah menghabiskan banyak energi, Ki Iblisnya lemah, dan wajahnya pucat, tetapi ada aura yang sangat mendominasi di wajahnya. Su Fang keluar dari tubuh King Yu dan membawanya ke gua waktu untuk pulih. Ada materi, dan ada juga kekuatan dunia. Seharusnya tidak terlalu jauh dari alam ilahi. Jangan datang ke alam ilahi yang ditempati oleh ahli kebangkitan dan goblin besar seperti terakhir kali. Setelah merasakan beberapa saat, Su Fang mengaktifkan kemampuan alam kesempurnaannya yang hebat, dan pada saat yang sama, menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk memproyeksikan kemampuan penginderaannya. 2075. Tuan Muda Tian Peng, saya, Su Fang, akan mengingat hutang ini. Hati Su Fang melonjak karena niat membunuh ketika dia memikirkan bahaya yang dia temui. Su Fang memisahkan roh mataharinya dan memasuki gua waktu. Melihat King Yu hanya kelelahan dan tidak terluka, Su Fang merasa lega. Jika bukan karena King Yu, Su Fang tidak akan mampu bertahan bahkan jika dia memiliki kemampuan tertinggi seperti transformasi Yin Yang dan teknik penyusutan kehidupan, serta senjata dewa yang kuat. Dia kemudian bertanya pada Tuan Muda Tian Wu dan Bai Houlan. Mereka juga tidak tahu tentang Tuan Muda Tian Peng dan alam ilahi Peng Surgawi. Bagaimanapun, mereka dilahirkan di Azure Dome Starfield. Alam semesta terlalu luas. Wajar jika mereka tidak mengetahui tentang alam dewa. Sun Qi. Roh matahari Su Fang memasuki pagoda 6 Jalan Xuan Huan. Su Fang, aku tidak menyangka kamulah yang menyelamatkanku. Setelah tinggal di pagoda 6 Jalan Xuan Huang selama bertahun-tahun, Sun Qi telah pulih sedikit. Namun, ia masih jauh dari kondisi puncaknya.
Ji Wuji telah melukainya terlalu parah. Sun Qi memandang Su Fang dengan mata penuh rasa terima kasih. Namun, ada juga kewaspadaan dan kehati-hatian yang tersembunyi di kedalaman matanya. Sun Qi ini adalah orang yang luar biasa, Su Fang memuji dalam hatinya. Kemudian dia berkata, saat kamu pulih dari luka-lukamu dan menemukan alam dewa, aku akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan mencoba mendapatkan apapun darimu. Kamu tidak perlu mewaspadaiku. Sun Qi tersenyum malu setelah dilihat oleh Su Fang. Dia kemudian bertanya kepada Su Fang tentang apa yang terjadi di negeri para dewa peristirahatan. Setelah mendengarkan penjelasan santai Su Fang, Sun Qi terkejut. Dia sangat mengagumi Su Fang. Su Fang bertanya, Sun Qi, apakah Anda kenal Tuan Muda Tian Peng? Tuan Muda Tian Peng. Alis Sun Qi yang seperti pedang terangkat. Aku pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Sun Qi mengangguk. Dia adalah Tuan Muda dari alam Dewa Peng Surgawi. Alam Dewa Peng Surgawi adalah kekuatan alam ilahi yang didirikan oleh ras Dewa Peng Surgawi. Mereka cukup terkenal di alam semesta. Ras Dewa Peng Surgawi juga merupakan cabangnya dari ras kuno Phoenix Suci. Tuan Muda Tian Peng sebenarnya memiliki latar belakang yang luar biasa. Apakah kamu menyinggung ras Dewa Peng Surgawi? Su Fang menyentuh ujung hidungnya. Ada konflik kecil. Sun Qi terkekeh, kamu bahkan tidak takut pada orang Sansekerta dan Ji, jadi mengapa kamu takut pada ras surgawi Tian Peng? Namun, sebaiknya Anda berhati-hati. Ras surgawi Tian Peng memiliki hubungan dekat dengan ras surgawi kuno seperti orang Sansekerta dan Ji. Saya mengerti. Setelah mengambil roh yang, Su Fang untuk sementara mengesampingkan masalah Tuan Muda Peng Surgawi. Mereka terbang dalam kehampaan selama sekitar 3 bulan. Sebuah benua terapung muncul dalam jangkauan penglihatan sempurna Su Fang. Ternyata tempat itu berbahaya. Wilayahnya jauh lebih kecil dari dunia kecil, dan terlihat sangat aneh. Itu ditutupi oleh setengah dari 7 cahaya bintang berwarna, seolah-olah itu adalah benua besar yang ditutupi oleh pelangi. Cahaya bintang 7 warna tampak seperti pelangi yang tidak lengkap. Tidak ada yang tahu mengapa hal itu muncul. Terlebih lagi, pelangi ini seperti penghalang, melepaskan sejenis kekuatan dewa pelindung yang melindungi seluruh objek. Sebagian besar benua adalah reruntuhan yang terpencil. Ada jurang ngarai di tengahnya. Ada pepohonan dan hutan di dalamnya, dan energi spiritual langit dan bumi berlimpah. Namun, ada juga aura iblis yang jahat. Di sekeliling jurang tersebut, terdapat kota-kota terapung dan gunung-gunung. Dewa terlihat masuk dan keluar dari mereka. Saya akhirnya melihat tempat tinggal orang. Su Fang segera menjadi bersemangat. 67.356. Setelah memasuki benua material, dia merasakan bahwa kota-kota terapung dan gunung-gunung penuh sesak dengan manusia. Aura mereka juga sangat beragam. Jelas sekali, mereka berasal dari berbagai alam ilahi. Su Fang berpikir sejenak dan mengerti. Setelah pergolakan, siapa yang tahu berapa banyak alam ilahi yang telah diserang oleh para ahli yang dibangkitkan dan Big Goblin yang gila. Tempat berbahaya ini telah menjadi tempat perlindungan. Namun, ini jelas bukan tempat yang aman. Crazy Big Goblin terus-menerus bergegas keluar dari jurang dan menyerang kota-kota dengan ganas. Pada akhirnya, mereka semua ditindas oleh para dewa di kota. Yang mengejutkan Su Fang adalah ada sekitar 1 juta dewa yang tinggal di pegunungan. Aura mereka serupa, dan mereka seharusnya berasal dari keluarga kultivasi yang sama. Yang aneh bagi Su Fang adalah aura ini sebenarnya memiliki perasaan deja vu. Di alam semesta, tidak banyak orang yang dikenal Su Fang. Ada begitu banyak dewa di pegunungan. Memang agak aneh. Kemudian, Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan bagian dalam jurang maut. Dia bisa merasakan energi spiritual yang kaya, aura iblis, dan aura mematikan dari para ahli yang dibangkitkan. Namun jumlahnya tidak banyak. Su Fang juga dapat merasakan keberadaan sejumlah besar benda spiritual dari tebing dan hutan di dasar jurang. Karena ada banyak goblin besar di jurang maut yang jatuh ke dalam keadaan gila, hampir tidak ada jejak dewa. Kebetulan saya kekurangan sumber daya. Benda-benda spiritual di jurang ini semuanya tidak memiliki pemilik. Semuanya milik saya. Di saat yang sama, saya juga bisa menekan beberapa Big Goblin yang kuat untuk memperkuat kekuatan saya secara keseluruhan. Su Fang mengambil keputusan dan menyerah pada gagasan memasuki kota. Sebaliknya, dia langsung menuju jurang maut. Mengaum. Seekor goblin besar bersisik hitam menerkam Su Fang dari jurang. Su Fang meraih udara, dan aura darah di telapak tangannya melonjak. Aura darah goblin besar ini, yang sebanding dengan Dewa Langit Cakrawala ketiga, langsung disedot oleh Su Fang. Hanya kulit dan tulangnya yang tersisa saat jatuh ke dalam jurang. Su Fang memadatkan aura darah Big Goblin menjadi kristal darah dan menyimpannya. Lalu, dia pergi ke dasar jurang. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak Big Goblin yang gila, tetapi mereka semua dibunuh oleh Su Fang dan dimurnikan menjadi kristal darah. Dia mendekati pedalaman yang dipenuhi aura setan. Kemudian, dia menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakannya.
Ternyata itu adalah ular piton iblis yang kekuatannya telah mencapai alam kaisar langit cakrawala ketiga. Kekuatan ular piton iblis ini sungguh luar biasa. Itu pastinya adalah penguasa di dasar jurang. Su Fang awalnya berencana untuk menaklukkan ular piton iblis ini, tetapi siapa yang tahu bahwa ular piton iblis ini dalam keadaan setengah gila. Menundukkannya tidak ada artinya, jadi dia membunuhnya tanpa ampun. Aura darah dan aura iblisnya semuanya menjadi bahan budidaya untuk Big Goblin milik Su Fang. Su Fang memasuki sarang ular piton iblis itu dan melihatnya. Ada bau busuk di dalam, dan tulang berserakan di mana-mana. Ada tulang-tulang Big Goblin dan manusia. Dia menyapu aura ilahi dan menyapu bau busuk, tulang, dan kotoran di sarangnya. Kemudian, Su Fang membuat formasi di sekitar sarang dan untuk sementara menggunakannya sebagai tempat bercocok tanam. Astaga, astaga. Su Fang melepaskan semua bawahan dewa dan goblin besar, selama mereka tidak terluka. Misi yang diberikan Su Fang kepada mereka sederhana, yaitu berlatih. Mereka akan menggunakan jurang ini sebagai tempat untuk melatih pasukannya. Mereka akan mengumpulkan benda-benda spiritual, sumber daya, dan membunuh Big Goblin sebagai hasil dari pelatihan mereka. Bawahannya sangat bersemangat. Di bawah organisasi Pan Zong dan ahli lainnya, mereka berpencar berkelompok di jurang yang dalam. Dasar jurang meliputi area seluas jutaan mil. Lebih dari 100.000 pembudidaya dan Big Goblin tersebar, dan segera menghilang tanpa jejak. Bai Ling juga membawa putri duyung air bunga matahari dan kadal api untuk berlatih. Target mereka, tentu saja, adalah benda spiritual tingkat tinggi dan Big Goblin yang kuat. Untuk berjaga-jaga, Su Fang juga melepaskan Raja Mayat hidup untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Setelah menetap, Su Fang menetap di sarang dan memadatkan bunga jalan surgawi. Dia menggunakan perubahan yin yang untuk menyerap aura alam langit dan bumi serta kekuatan dunia. Saat ini, Su Fang menggunakan perubahan yin yang untuk menyerap aura alam langit dan bumi. Konsumsinya tidak sebesar sebelumnya, dan jumlah aura chaos yang dimurnikan juga lebih banyak. Namun, menggunakan perubahan yin yang secara langsung untuk menyerap materi atau aura kematian masih menghabiskan banyak energi. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Aura alam langit dan bumi serta kekuatan dunia terus mengalir ke sarangnya dan berubah menjadi aura kekacauan untuk membantu Su Fang meningkatkan kultivasinya dan kekuatan yin dan yang di pohon dunia. Dengan sangat cepat, lebih dari 1000 tahun telah berlalu dalam proses menetap. Benda spiritual dan sumber daya di dasar jurang hampir semuanya dijarah oleh bawahan Su Fang. Hasil panennya bisa dikatakan melimpah, dan mereka juga menekan banyak Big Goblin. Namun, Su Fang tidak dapat menggunakan benda spiritual dan sumber daya yang dikumpulkan. Goblin besar juga merupakan dewa surgawi, dan sangat sedikit dari mereka yang telah mencapai alam kaisar ilahi. Namun, jumlah benda spiritual dan sumber daya yang dikumpulkan sangatlah mengejutkan. Su Fang meminta para ahli alkimia di bawahnya untuk mulai menyempurnakan ramuan untuk dikembangkan oleh bawahannya. Adapun Big Goblin, mereka dibelenggu oleh Su Fang dan diserahkan kepada Pan Zong untuk ditangani. Budidaya Su Fang secara bertahap mendekati puncak surga ke-9. Pada saat ini, dia telah mencapai puncak alam hierarki di alam Dao besar. Dia hanya perlu menyerap aura alami esensi langit dan bumi untuk meningkatkan budidayanya, dan terus mengumpulkan energi. Su Fang menggunakan perubahan yin yang untuk mengubah aura kacau, yang merupakan ki asal langit dan bumi serta alam semesta. Meskipun sejumlah besar aura spiritual dan esensi dunia hanya dapat dimurnikan menjadi sedikit, efek dari kultivasi Su Fang 10 kali atau bahkan 100 kali lebih baik dari sebelumnya. Tidak mungkin kecepatan kultivasinya tidak cepat. King Yu juga menyerap banyak aura kacau dan dengan cepat pulih ke kondisi puncaknya. Bahkan peradangan prasejarah, Gui Gui dan Long Miao juga memperoleh aura kacau dan kekuatan mereka meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada hari ini, Su Fang sedang memahami perubahan yin yang di gua waktu. Roh mataharinya, yang memperhatikan keributan di luar, merasakan ada lebih dari selusin dewa terbang ke arahnya. Di belakang mereka ada ribuan Big Goblin mirip kelelawar bersayap. Salah satu dewa tertinggal karena kurangnya kekuatan dan langsung dimakan oleh Big Goblin hingga tulangnya tidak tersisa. Mengapa aura para dewa ini begitu familiar? Tubuh asli Su Fang terkejut. Dewa-dewa ini dipimpin oleh seorang wanita yang tampaknya berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia sangat cantik dan budidayanya juga sangat bagus, mencapai surga ketiga dari alam dewa surga. Bakat seperti itu, di dunia yang besar, bahkan jika dia tidak dianggap jenius yang tiada taranya, dia masih bisa dianggap luar biasa. Dewa lainnya juga berada di alam dewa surga. Menghadapi kejaran gila Big Goblin, sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Para dewa terus-menerus mengeluarkan rune untuk memblokir Big Goblin, lalu melindungi wanita itu dan dengan cepat melarikan diri ke kedalaman jurang, tiba di pinggiran sarang demonik piton tempat Su Fang berkultivasi. Oh tidak, ini sarang demonik piton. Ayo pergi. Salah satu dewa bereaksi tiba-tiba dan berseru kaget. 2076. Wanita muda ini tahu bahwa dia tidak akan bisa lolos dari kematian,
tapi dia tidak akan membiarkan dirinya mati di tangan ular piton iblis. Mengapa demikian? Karena ular piton iblis pada dasarnya penuh nafsu. Mereka biasanya menangkap petani jantan dan menelannya utuh. Sedangkan untuk kultivator perempuan, mereka akan bermain dengan mereka sampai mereka mati. Ular piton iblis di dalam sarang ini sangat terkenal di jurang maut. Mereka yang memasuki jurang untuk mencari benda spiritual, terutama wanita, pasti tidak akan berani mendekati sarang ular piton iblis tersebut. Tak disangka, kali ini dikejar oleh Big Goblin, mereka justru kabur hingga keluar sarang ular piton iblis tersebut. Goblin besar menyerbu, dan lusinan dewa jatuh ke dalam situasi putus asa. Wanita muda itu tidak ragu-ragu untuk berbalik dan menyerang Big Goblin. Melihatnya, jelas bahwa dia lebih suka ditelan oleh Big Goblin daripada jatuh ke tangan ular piton iblis. Tiba-tiba, kekuatan ilahi tersapu dari sarang ular piton iblis. Lusinan dewa tidak dapat melawan dan dibelenggu oleh kekuatan ilahi. Mereka tersapu keluar dari barisan dan masuk ke ruang terbuka di luar sarang. Engah, engah. Setan kelelawar yang tak terhitung jumlahnya menghantam formasi sihir di pinggiran, mengguncang formasi sihir hingga berkedip dengan gila-gilaan. Namun, formasi sihir tidak dapat digoyahkan sama sekali. Wanita muda dan dewa lainnya sangat ketakutan. Kemudian, mereka melihat pemandangan ini dan terkejut. Kapan ular piton setan belajar cara membuat arai? Big Goblin menyerang barisan seperti gelombang pasang selama 6 jam. Namun, itu masih tidak dapat menggoyahkan susunannya. Pada akhirnya, ia tidak punya pilihan selain mundur. Wanita muda dan dewa lainnya menghela nafas lega. Namun, ketika mereka ingat bahwa ini adalah sarang ular piton iblis, mereka menjadi gugup lagi. Kekuatan ilahi menyelimuti wanita muda itu dan langsung membawanya ke dalam sarang. Lepaskan Nona Jiao Yue. Para dewa lainnya ketakutan, tapi mereka tetap menyerbu menuju sarang tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Siapa yang mengira bahwa gelombang kekuatan ilahi lainnya akan turun, membelenggu makhluk abadi ini dan membuat mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Dasar goblin besar yang jahat. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Wanita muda itu baru saja mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Dia segera membakar esensi ilahi, roh primordial, dan kekuatan hidupnya. Dia sebenarnya berencana untuk menghancurkan dirinya sendiri. Konyol, konyol. Teriakan dingin terdengar. Selanjutnya, kekuatan ilahi yang kuat membelenggu wanita itu. Di bawah kekuatan ilahi ini, wanita itu bahkan tidak bisa meledakkan dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak putus asa. Sesosok keluar dari dalam sarang. Kamu bukan demonik piton itu. Wanita itu tidak bisa merasakan sedikit pun ki iblis, dan merasa terkejut dan terpana. Apakah aku terlihat seperti goblin besar? Su Fang tersenyum tak berdaya. Belenggu di tubuh wanita itu menghilang tanpa bekas. Dia tiba-tiba terjatuh ke tanah dan menghela nafas lega. Selama itu bukan ular piton iblis itu, semuanya baik-baik saja. Izinkan saya bertanya, alam dewa manakah ini? Su Fang bertanya dengan tenang. Apakah kamu seorang kultivator asing? Wanita itu bertanya dengan heran. Su Fang mengangkat alisnya, dan tekanan tak terlihat dilepaskan secara alami. 67.356. Tiba-tiba, wanita itu merasa seolah-olah sedang menghadapi dao surgawi. Perasaan mengerikan bahwa dia bisa hancur menjadi bubuk kapan saja menyelimuti seluruh tubuh dan pikirannya. Orang ini masih sangat muda, tapi sebenarnya dia adalah ahli yang tiada taranya. Gelombang berbahaya melonjak di hati wanita itu. Su Fang berkata, saya menanyakan sebuah pertanyaan. Wanita itu buru-buru berkata, tempat ini milik alam dewa suara surgawi, tapi bukan milik alam besar manapun. Ini adalah tempat berbahaya yang disebut kota penghancur pelangi. Alam dewa suara surgawi, itukah wilayah pengaruh rakyat Ji? Su Fang mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan pengaruh rakyat Ji. Itu adalah wilayah pengaruh rakyat Ji, jawab wanita itu. Ketika dia menyebut orang Ji, matanya secara tak terkendali menunjukkan sedikit rasa hormat, serta sedikit kebencian yang sangat tersembunyi. Su Fang mengaktifkan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya dan merasakan aura wanita itu. Dia merasa bahwa aura kehidupan wanita ini agak familiar, namun bahkan dengan teknik penyusutan kehidupan takdir surgawi, dia tidak dapat menentukan dari mana rasa keakraban ini berasal. Ketika wanita itu melihat mata Su Fang yang berkedip-kedip, dia merasa khawatir. Kebanyakan ahli yang tiada taranya memiliki kebiasaan buruk. Mungkinkah orang ini? Su Fang terus bertanya, siapa namamu? Semakin takut wanita itu, semakin dia berpura-pura tenang. Namaku Su Jiao Yue, anggota klan Su di luar jurang maut. Nama keluargamu adalah Su. Su Fang tertegun, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari dan langsung mengerti dari mana perasaan familiar di hatinya itu berasal. Ternyata rasa keakraban tersebut datang dari Su Yunkong dan Su Wanzhen. Jika kesimpulannya benar, wanita ini, serta jutaan dewa di gunung di luar jurang maut, semuanya adalah keturunan klan Su Yunkong.
Orang-orang ini memiliki garis keturunan klan Su dan memiliki aura yang sama dengan Su Yunkong dan Su Wanzhen. Tidak mengherankan jika Su Fang merasakan keakraban. Ia tidak menyangka, sungguh tidak menyangka, ternyata masih ada orang dari klan Su Yunkong yang selamat dan belum dimusnahkan oleh orang Ji. Namun, melihat situasi klan Su saat ini, itu jelas tidak bagus. Bagaimanapun, klan Su pernah menguasai wilayah kecil, tapi sekarang, hanya tersisa jutaan dari mereka, tinggal di tempat berbahaya. Melihat cahaya ilahi berkedip-kedip di mata Su Fang, Su Jiaoyue menjadi semakin gugup dan takut. Guru dikejar oleh orang Ji dan melarikan diri ke alam yang luas. Hidup dan matinya tidak pasti. Kakak perempuan senior juga dikejar ke dunia rahasia dan belum melarikan diri. Anggota klan mereka juga telah jatuh ke kondisi seperti itu. Hati Su Fang dipenuhi kesedihan. Setelah itu, dia bertanya tentang apa yang terjadi setelah Su Yunkong meninggalkan klan Su tanpa meninggalkan jejak apapun. Ternyata setelah orang Ji mencaplok klan Su, mereka menyita metode budidaya warisan klan Su, yaitu Dao Besar Waktu. Oleh karena itu, mereka tidak memusnahkan mereka, melainkan mengusir mereka keluar dari alam kecil dan memindahkan mereka ke kota hutan belantara pelangi yang kelaparan. Selama bertahun-tahun, klan Su semakin menurun dari hari ke hari. Mereka pernah menjadi salah satu kekuatan tertinggi di dunia, namun sekarang, mereka berada di ambang kepunahan. Wanita bernama Su Jiaoyue ini adalah seorang jenius tertinggi di klan Su. Ayahnya adalah tetua agung klan Su. Karena dia baru saja terluka dan belum pulih, otoritasnya di klan telah jatuh. Untuk menyelamatkan ayahnya, Su Jiaoyue membawa anggota klannya jauh ke dalam jurang untuk mencari benda roh yang disebut sarang burung walet kristal salju. Siapa yang tahu bahwa mereka akan membuat khawatir sekelompok besar monster kelelawar. Jika mereka tidak cukup beruntung bertemu Su Fang, mereka pasti akan mati di dasar jurang. Mereka bahkan mungkin menjadi mainan ular piton iblis dan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Sarang burung walet kristal salju. Su Fang bertanya benda roh apa yang dicari Su Jiaoyue dan segera mengirimkan pemikirannya kepada Pan Zong di dunia batinnya. Kali ini, bawahan Su Fang telah mengumpulkan benda roh yang tak terhitung jumlahnya dan hampir membersihkan dasar jurang. Ada juga benda roh seperti sarang burung walet kristal salju. Su Fang mengulurkan tangan dan mengeluarkan benda roh yang tampak seperti sarang burung walet. Itu diselimuti oleh Suan Guang dan melayang di depan Su Jiaoyue, sarang burung walet kristal salju, aku akan memberikannya padamu. Sarang burung walet kristal salju. Su Jiaoyue mengambil benda roh itu dan memeriksanya. Dia segera menjadi bersemangat, ini benar-benar sarang burung walet kristal salju. Tinggalkan jurang maut dan selamatkan ayahmu. Su Fang melambaikan tangannya dan berkata. Senior tidak membutuhkan pembayaran saya. Su Jiaoyue memandang Su Fang dengan tidak percaya. Baginya, sarang burung walet kristal salju bukanlah benda roh biasa. Bahkan bagi klan Su, itu sangat berharga dan hanya bisa dibeli dengan harga mahal. Dewa muda ini justru melepaskannya dengan lambaian tangannya. Bagaimana mungkin Su Jiaoyue tidak terkejut? Pergilah. Ingat, jangan beritahu siapapun tentang aku. Su Fang mengingatkannya. Kemudian, dia menggunakan kekuatan sucinya dan menyapu Su Jiaoyue keluar dari sarangnya. Lusinan Dewa Klan Su di luar, termasuk Su Jiaoyue yang ditangkap oleh ular piton iblis dan dibawa ke dalam sarangnya, pasti tidak akan bisa lepas dari nasib menyedihkan karena diinjak-injak. Mereka tidak menyangka Su Jiaoyue akan keluar secepat itu. Para Dewa Klan Su ini tentu saja terkejut. Kemudian, pandangan mereka terhadap Su Jiaoyue menjadi aneh. Su Jiaoyue dan para Dewa Klan Su buru-buru meninggalkan jurang maut. Su Fang menetap di sarangnya untuk sementara waktu. Kemudian, dia melepaskan roh primordial keduanya. Ia terbang keluar dari sarangnya dan menghilang tanpa jejak. Segera, roh primordial kedua membawa kembali informasi lebih rinci tentang klan Su. Ternyata meskipun orang Ji tidak memusnahkan klan Su, mereka masih memiliki kendali yang kuat atas klan Su. Klan Su sekarang terpecah menjadi dua faksi. Salah satu faksi adalah keturunan Su Yunkong. Mereka awalnya adalah faksi utama. Belakangan, karena Su Yunkong dan Su Wanzhen, klan Su hampir dimusnahkan. Faksi utama secara bertahap menjadi faksi sekunder. Ayah Su Jiaoyue adalah pemimpin faksi utama saat ini. Namun, dia terluka parah ribuan tahun yang lalu. Kini, nyawanya dalam bahaya. Ahli yang melukai ayah Su Jiaoyue tidak lain adalah Jiang. Putra Jiang, Ji Xingyue, dibunuh oleh Su Fang di Green Dome Starfield. Dia juga dipermalukan oleh Su Fang. Dia dipenuhi amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Dia juga curiga bahwa seni suci Dao waktu Su Fang berasal dari klan Su. Oleh karena itu, dia melampiaskan kemarahannya pada ayah Su Jiaoyue. Faksi lain dari klan Su telah sepenuhnya menyerah kepada rakyat Ji. Mereka menjadi antek-antek rakyat Ji. Pada saat ini, mereka memegang kendali penuh atas klan Su. Roh primordial kedua bahkan mencari jiwa salah satu petinggi klan Su yang menyerah kepada rakyat Ji. Dia mendapat berita yang tidak terduga.
Setelah jangka waktu tertentu, tokoh terkemuka suku Ji akan tiba di klan Su di kota Pelangi Desolate. Jiang juga ada di antara mereka. Namun, dia bukanlah tokoh utama rakyat Ji. Kebaikan guru kepadaku seberat gunung. Jika bukan karena kakak-kakak magang, aku tidak akan sampai sejauh ini. Sejak saya bertemu keturunan mereka, saya harus menyelamatkan mereka apapun yang terjadi. Su Fang membuat keputusan dan bersiap untuk meninggalkan jurang maut. Aura familiar terbang menuju sarang ular piton iblis dari atas jurang. Di belakangnya, ada lusinan aura yang lebih kuat yang mengejarnya. Su Jiaoyue. Su Fang merasakan aura ini milik Su Jiaoyue. Su Jiaoyue adalah keturunan Su Yunkong. Terlebih lagi, demi menyelamatkan ayahnya, dia berani menjelajah jauh ke dalam jurang yang dalam. Kesalehan anaknya patut dipuji. Su Fang memiliki kesan yang baik terhadapnya. Dia tidak menyangka dia dikejar oleh seseorang. Terlebih lagi, orang yang mengejarnya adalah seseorang dari klan Su. Mata Su Fang yang dalam memancarkan sedikit rasa dingin. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, Su Jiaoyue ditangkap oleh lusinan ahli di belakangnya. Dia berada sekitar 100 mil jauhnya dari sarang ular piton iblis. Senior, selamatkan aku. Su Jiaoyue berteriak ke arah sarang ular piton iblis itu. Senior, Anda pernah dipermainkan oleh ular piton iblis. Apakah rasanya enak? Anda benar-benar menyebut ular piton iblis itu senior. 2077. Ayahku adalah tetua agung klan Su. Beraninya kau mempermalukanku seperti ini. Kemarahan Su Jiaoyue membara, wajahnya penuh rasa malu dan marah. Kamu ditangkap oleh ular piton iblis. Jika kami tidak bermain denganmu dan melayaninya dengan baik, dengan sifat ular piton iblis, bagaimana dia bisa melepaskanmu? Ejek salah satu dewa klan Su. Cek, untuk bisa melayani ular piton iblis yang kuat dengan baik, dia bukan wanita biasa. Saya benar-benar tidak menyangka putri surgawi klan kami, Su Jiaoyue, menjadi orang seperti itu. Jika kamu bahkan bisa melakukan servis terhadap ular piton iblis, kenapa kamu tidak bisa melakukan servis besar dari orang Ji? Mungkin jika kamu melakukan servis besar dari orang Ji dengan baik, kamu akan bisa mendapatkan kekayaan tertinggi. Hehe, diperlakukan sebagai makhluk hidup oleh orang-orang Ji adalah kekayaan tertinggimu. Kamu harus dengan patuh kembali bersama kami dan memikirkan bagaimana cara melayani orang yang tiada taranya dari rakyat Ji. Kalau tidak, bukan hanya kamu, tapi bahkan ayahmu, si sampah tua itu, tidak akan bisa lolos dari kematian. Dewa klan Su menggoda Su Jiaoyue. Mata mereka yang serakah dan penuh nafsu menyapu tubuh Su Jiaoyue. Kalian semua akan mati dengan mengenaskan. Teriak Su Jiaoyue dengan gigi terkatup. Bahkan sebelum dia selesai berbicara. Suara agung tiba-tiba bergema di sekitar, terserah kamu. Ledakan. Aura ilahi tiba-tiba turun, menyelimuti para ahli klan Su. Ahli terkuat dari klan Su ini adalah Kaisar Ilahi Lapisan Surgawi pertama. Di bawah aura ilahi seperti dao surgawi ini, mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Bukan saja mereka tidak mampu mengedarkan yuan ilahi mereka, bahkan keinginan mereka pun berada di ambang kehancuran. Sesosok perlahan muncul, memandang dengan acuh tak acuh pada para ahli klan Su. Su Jiaoyue sangat terkejut. Senior. Ini adalah ular piton iblis itu. Tidak, bahkan ular piton iblis itu tidak akan mampu melepaskan aura dewa yang begitu kuat. Terlebih lagi, aura dewa ini tidak mengandung jejak ki iblis. Siapa orang ini? Para ahli klan Su semuanya terkejut dan terkejut. Pakar Kaisar Ilahi klan Su masih bisa berbicara. Senior, kami dari klan Su di bawah suku Ji. Demi suku Ji, mohon bermurah hati. Orang Ji, kapan klan Sumu menjadi budak orang Ji? Su Fang mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman mengejek. Lalu, mata Su Fang tiba-tiba menjadi dingin. Membungkuk dan mencaci maki rakyat Ji, tapi bersikap kejam dan tidak kenal belas kasihan kepada rakyatnya sendiri. Orang yang tidak tahu malu seperti itu hanya pantas untuk diberi makan. Suara mendesing. Bayangan merah muncul dari tubuh Su Fang dan mengebor ke dalam tubuh dewa lebih dari selusin ahli klan Su. Ketika bayangan darah kembali ke tubuh Su Fang, tubuh para ahli klan Su telah layu seperti mayat kering. Siapa? Roh yang dari ahli klan Su keluar dari tubuhnya. Gelombang roh primordial meluncur dari murid Su Fang dan menelan roh yang dari klan Su, mengubahnya menjadi bahan untuk roh primordial keduanya untuk mengembangkan kode jiwa abadi. Su Jiaoyue belum pernah melihat metode yang begitu dingin, kejam, dan sangat kuat. Melihat pemandangan ini, dia sangat ketakutan hingga gemetar, hampir tidak bisa terbang. Su Fang tersenyum tipis. Itu hanya membunuh beberapa anjing orang Ji, apa yang perlu ditakutkan? Benar, orang-orang ini semua adalah antek rakyat Ji, mereka pantas dibunuh. Memikirkan nasibnya jika jatuh ke tangan anggota klan ini, Su Jiaoyue segera mengertakkan gigi, rasa takut di hatinya menghilang. 67.356. Senior, terima kasih telah menyelamatkan kami. Su Jiaoyue membungkuk hormat kepada Su Fang, matanya penuh hormat.
Dia khawatir Su Fang punya motif lain untuk menyelamatkannya, dan merasa tidak nyaman. Senior, Su Fang tersenyum. Usiaku tidak jauh berbeda denganmu, kamu tidak perlu memanggilku senior. Namaku Fang Yue, dan aku memiliki beberapa koneksi dengan klan Sumu, jadi aku menyelamatkanmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Sebenarnya, dari segi usia, Su Fang jauh lebih muda dari Su Jiaoyue. Namun dalam hal senioritas, dia jauh lebih tinggi dari Su Jiaoyue. Ayo pergi ke klan Sumu. Su Fang melepaskan aura ilahi yang menyelimuti Su Jiaoyue, dan mereka perlahan terbang keluar dari jurang. Sepanjang jalan, Su Jiaoyue terus-menerus memeriksa Su Fang. Selain rasa hormat, ada juga jejak fanatisme di matanya. Selain itu, aura Su Fang mengandung semacam kekuatan ilahi yang murni, membuat Su Jiaoyue tanpa sadar merasakan semacam perasaan mabuk. Begitu mereka meninggalkan jurang maut, aura Su Fang tiba-tiba berubah menjadi dingin, dan ada juga aura jahat yang membuat jantung berdebar-debar. Meskipun dia baru berada di panggung surga ketiga dari alam kaisar ilahi, jantung Su Jiaoyue masih berdebar kencang. Setelah kita kembali ke klan, jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Su Fang memperingatkan Su Jiaoyue dan mempercepatnya. Mereka segera sampai di gunung tempat tinggal klan Su. Mereka memasuki kedalaman gunung dan melihat istana-istana yang dilindungi oleh penghalang. Itu adalah tebing yang sangat sunyi dikelilingi awan dan kabut. Itu disegel oleh penghalang. Lebih dari 100 dewa klan Su mengepung tebing itu. Kemampuan alam kesempurnaan besar Su Fang yang dikombinasikan dengan teknik penyusutan kehidupan dapat menembus penghalang. Dia bisa merasakan aura lemah di salah satu istana di dalam tebing. Itu pasti ayah Su Jiaoyue. Begitu Su Jiaoyue dan Su Fang muncul, terdengar teriakan menggelegar, Su Jiaoyue, kamu akhirnya kembali. Jika kamu kembali lagi nanti, ayahmu akan terlibat dan dihukum sesuai dengan aturan klan. Us. Seorang wanita tua dengan wajah tua terbang dari langit. Kemana perginya anggota klan lain yang mengejarmu? Siapa orang ini? Wanita tua dari klan Su ini berada di panggung surga kelima dari alam kaisar ilahi. Dia cukup kuat. Dia seharusnya menjadi salah satu petinggi klan Su. Mata dinginnya menyapu Su Jiaoyue dan Su Fang. Wanita tua itu melihat Su Fang cukup kuat. Dia segera mengerutkan kening dan berteriak dengan dominan. Su Jiaoyue tidak tahu harus menjawab apa. Dia memandang Su Fang. Aku akan membelenggumu dulu. Wanita tua itu tidak membuang waktu. Dia langsung melepaskan aura ilahi untuk menyelimuti Su Jiaoyue dan Su Fang. Dia berencana membelenggu mereka bersama Su Fang. Enyahlah. Lengan baju hitam Su Fang digulung, dan asap hitam beracun keluar. Aura ilahi wanita tua itu langsung menghilang. Bahkan auranya terkikis oleh asap beracun. Selanjutnya, tubuh dewanya terkorosi oleh asap beracun. Kulitnya mendesis dan rontok selapis demi selapis. Ini tetap saja Su Fang yang penuh belas kasihan. Jika tidak, dengan racun gui-gui, bahkan yang mulia dewa tingkat menengah pun akan kehilangan lapisan kulitnya bahkan jika mereka tidak mati. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa memiliki racun yang begitu kuat? Wanita tua itu memandang Su Fang dengan kaget. Dia buru-buru mengedarkan jurang maut dan energi darah. Pada saat yang sama, dia menelan pil detoksifikasi untuk menetralkan racun. Su Fang tidak berencana membunuh wanita tua itu. Karena itu, dia cukup beruntung bisa mempertahankan hidupnya. Desir, desir. Ratusan anggota klan Su yang mengelilingi tebing semuanya terbang dan mengepung Su Fang dan Su Jiaoyue di tengah. Setelah menetralkan racun di tubuhnya, keberanian wanita tua itu bertambah. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berteriak, klan Suku adalah bawahan rakyat Ji. Tidak peduli siapa kamu, aku tidak akan membiarkanmu menjadi sombong di klanku. Bunuh dia, lakukan. Ingat, jangan untuk melukai pelayan rendahan Su Jiaoyue. Ratusan anggota klan Su semuanya meledak dengan aura mereka atau mengaktifkan harta sihir mereka. Mereka menyapu ke arah Su Fang. Sekelompok antek yang ceroboh. Su Fang menunjukkan auranya yang mendominasi. Racun gui-gui meminjam kekuatan aura Dewa Dunia untuk meledak, membentuk wilayah beracun yang menyelimuti seluruh anggota klan Su. Siapa? Di dalam wilayah beracun Su Fang, aura sekitar 100 ahli klan Su langsung terkorosi dan menghilang. Harta sihir mereka juga terkikis oleh racun, kehilangan kekuatan dan spiritualitasnya. Di tengah jeritan yang menyedihkan, kulit anggota klan Su membusuk lapis demi lapis, berubah menjadi nanah hitam dan darah. Mereka tampak sangat menderita. Su Jiaoyue adalah seseorang yang dihargai oleh tuan ini. Siapapun yang berani menyentuhnya akan melawan tuan ini. Jika Anda berani bersikap kurang ajar lagi, jangan salahkan tuan ini karena kejam dan langsung memusnahkan seluruh klan Su Anda. Suara dingin Su Fang terdengar. Kemudian, semburan aura ilahi menghempaskan semua anggota klan Su hingga puluhan mil jauhnya. Wanita tua itu buru-buru membawa anggota klan yang diracuni dan segera meninggalkan gunung. Rasa hormat Su Jiaoyue terhadap Su Fang semakin meningkat. Dia membawa Su Fang melewati formasi dan masuk ke tebing, memasuki istana yang dibangun di udara.
Memasuki kedalaman istana, mereka melewati formasi lain dan tiba di altar mantra di tengah ruang formasi. Mereka melihat seorang pria parubaya duduk bersila di altar mantra. Pria parubaya ini terlihat setengah baya, namun rambutnya telah memutih. Tubuhnya memancarkan aura kematian yang kental, seolah-olah dia tidak jauh dari kematian. Penampilan pria parubaya ini sangat mirip dengan Su Jiaoyue. Dia seharusnya menjadi ayah Su Jiaoyue. Merasakan Su Jiaoyue dan Su Fang, pria parubaya itu perlahan membuka matanya. Pandangannya tertuju pada Su Fang, dan semangatnya tiba-tiba menjadi sehat dan bugar. Matanya penuh kewaspadaan dan juga mengandung sedikit permusuhan. Su Jiaoyue berlutut di tanah dan memohon, "Senior, tolong selamatkan ayahku." Su Fang berkata, "Karena aku di sini, tentu saja aku harus menyelamatkan ayahmu." Su Jiaoyue langsung sangat gembira. Tanpa diduga, ayah Su Jiaoyue berjuang untuk berdiri dan bertanya dengan gemetar, "Siapa kamu? Mengapa kamu ingin menyelamatkanku?" Su Fang tersenyum tipis dan tidak menjelaskan. Dia melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan dengan cermat merasakan ayah Su Jiaoyue. Seperti yang diharapkan, ini Jiang. Su Fang merasakan kekuatan yang datang dari dao besar waktu di tubuh ayah Su Jiaoyue. Hal itu menyebabkan aura kehidupannya terus mengalir. Aura yang terkandung dalam kekuatan ini adalah milik Jiang. Su Fang menggunakan Suan Guang untuk menyelimuti ayah Su Jiaoyue. Telapak tangannya melepaskan sejumlah energi 9 yang juga mengandung kekuatan waktu. Ayah Su Jiaoyue segera merasakan aura kehidupannya telah berhenti mengalir. Selain itu, ia dengan cepat pulih di bawah energi 9 yang. "Terima kasih banyak, senior." Ayah Su Jiaoyue sangat terkejut. Dia sebenarnya hampir tidak bisa bergerak. "Senior." Su Fang terkekeh. Dia adalah murid Su Yunkong. Dalam hal senioritas, dia memang bisa dianggap sebagai senior ayah Su Jiaoyue. Dia memberi ayah Su Jiaoyue beberapa pil obat dan item pemulihan kekuatan hidup. Kemudian, dia meminta Su Jiaoyue menemukan istana sampingan untuk ditinggali. Su Jiaoyue dengan cemas mengingatkan Su Fang, "Senior, Sang Patriark pasti tidak akan membiarkan ini berlalu. Sang Patriark adalah Kaisar Dewa yang tinggi. Jika dia secara pribadi mengambil tindakan, tidak apa-apa." Su Fang tersenyum tipis. 2078. Dengan keseluruhan kekuatan Su Fang saat ini, belum lagi mengambil tindakan secara pribadi, bahkan jika dia dengan santai mengirimkan Chaos Giant, dia akan mampu menghancurkan seluruh Rainbow Desolate City 10 kali lipat. Mengapa dia peduli dengan kepala klan Su yang hanya seorang kaisar ilahi unggul? Melihat Su Fang begitu tenang, Su Jiaoyue merasa sangat nyaman. Dia dengan hormat meninggalkan istana. "Aku ingin tahu karakter tak tertandingi apa lagi yang dikirim orang Ji kali ini selain Jiang. Ini kesempatan bagus untuk menyingkirkan mereka semua." Adapun anggota klan Su yang berpihak pada rakyat Ji, agak sulit menghadapi mereka. Mari kita kendalikan Patriark dulu. Setelah duduk bersila di sisi istana, roh primordial kedua Su Fang keluar dari sela alisnya. Itu berubah menjadi Suan Guang hitam dan terbang keluar istana. Kemudian, roh yang Su Fang memasuki ruang di dalam cermin suci asal dari cermin merah dan tiba di ruang waktu pusat. Setelah melepaskan Yang Qi dan kesadarannya, dia menunggu 9 matahari sejati. Jiang dan Ji Wuji. Selain dua orang ini, ada orang lain yang mengejutkan dan menyenangkan Su Fang. Tuan Muda Peng Surgawi. Ini akan menjadi meriah. Saya tidak menyangka Tuan Muda Peng Surgawi akan datang juga. Bagus, kamu datang pada waktu yang tepat. Su Fang mengatur napasnya dan menenangkan hatinya yang bersemangat. Ketua klan Su, yang dikendalikan oleh roh primordial kedua, terbang dari kota sunyi pelangi berbintang ke benua bergerak. Setelah beberapa saat, benua yang bergerak itu disingkirkan. Ji Wuji dan Tuan Muda Peng Surgawi terbang berdampingan menuju kota sunyi pelangi berbintang. Para ahli Ji People dan Heavenly Peng lainnya mengikuti dari belakang. 2079. Klan Su. Ji Wuji tiba-tiba berhenti di udara ketika dia tiba di gunung tempat tinggal klan Su. Dia mengungkapkan senyuman elegan. Pangeran Peng Surgawi bertanya dengan heran, "Tuan Muda Ji, apa yang terjadi?" Ji Wuji tersenyum dan berkata, "Saat itu, klan Su juga merupakan klan dewa kuno di berbagai dunia. Namun, mereka telah jatuh ke kondisi seperti itu karena menyinggung klanku. Aku hanya bisa menghela nafas." Ternyata Ji Wuji sedang memikirkan bagaimana dia mengejar Su Wanzhen saat itu. Pangeran Peng Surgawi berkata dengan hormat, "Mereka berani menyinggung perasaan rakyat Ji. Klan Su ini mencari kehancuran bagi diri mereka sendiri. Fakta bahwa mereka tidak dimusnahkan oleh rakyat Ji sudah merupakan suatu belas kasihan." Ji Wuji memandang Jiang dan bertanya, "Apakah kamu mengetahui dari klan Su apakah Abichna Dao besar waktu yang dikuasai Su Fang berasal dari klan Su?" "Tuan Muda, saya sudah menyelidikinya. Klan Su dan Su Fang tidak ada hubungan apapun," Jiang buru-buru menjawab. Jiang juga merupakan dewa tertinggi tingkat tinggi. Dia bahkan lebih kuat dari rata-rata Great Realm Master. Namun, di hadapan Ji Wuji, dia tampak patuh.
Inilah perbedaan status. Ji Wuji mengangkat alisnya. Aneh. Bagaimana seorang kultivator yang naik dari alam besar seperti Su Fang bisa menguasai kemampuan Dao Waktu Agung Klan Su? Mungkinkah Su Yunкong melarikan diri ke alam besar saat itu dan Su Fang memperoleh warisannya? Pangeran Peng Surgawi tersenyum. Su Fang sudah tidak ada lagi di berbagai dunia. Mengapa Tuan Muda Ji harus menyebut orang mati seperti itu? Ji Wuji mendengus. Saya khawatir Pangeran Peng Surgawi salah. Setelah mengetahui kematian Su Fang, saya secara khusus meminta penjaga dari Primordial Chaos Golden Roll untuk memeriksanya. Su Fang masih terdaftar di Primordial Chaos Golden Roll dan masih hidup dan sehat. Mustahil. Pangeran Peng Surgawi mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Ji Wuji berkata dengan santai, Su Fang memiliki takdir tertinggi. Setiap kali dia menghadapi bahaya, dia selalu berhasil mengubahnya menjadi berkah. Jangan meremehkannya, Pangeran Peng Surgawi. Namun, ada baiknya dia masih hidup. Akan sangat membosankan jika tidak ada lawan yang menarik. Namun, Pangeran Peng Surgawi tidak sesantai Ji Wuji. Matanya yang dalam menunjukkan sedikit kekhawatiran. Perlombaan Surgawi Tianpeng telah membentuk aliansi dengan ras kita. Su Fang tidak memiliki kekuatan apapun. Bahkan jika mereka masih hidup, apa yang dapat mereka lakukan? Terlebih lagi, jika rencana ini berhasil dan Anda memperoleh harta karun tertinggi, bukankah mudah bagi Anda untuk menghancurkan Su Fang? Ayo pergi. Ada terlalu banyak orang di sini. Kami akan berbicara ketika kami mencapai klan Su. Ji Wuji mengakhiri pembicaraannya dengan Tuan Muda Tianpeng dan memimpin para ahli ke puncak gunung. Tubuh asli Su Fang juga berada di tebing. Dia menggunakan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya dan teknik penyusutan kehidupan misteri surgawi untuk mendengar dengan jelas percakapan antara Ji Wuji, Jiang, dan Pangeran Tianpeng. Kekuatan roh primordial klon ini sangat kuat. Seharusnya itu adalah reinkarnasi kedua yang mengembangkan dao besar roh primordial. Kau ingin membunuhku, Su Fang? Sungguh menggelikan. Aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan Ji Wuji jika dia tahu bahwa aku tidak jauh darinya. Mendengar perkataan Ji Wuji, Su Fang tersenyum dingin. Jadi ternyata Ji Wuji dan Pangeran Tianpeng datang ke kota Pelangi Desolate untuk mencari harta karun. Aku ingin tahu harta macam apa yang Ji Wuji kirimkan klonnya. Karena aku, Su Fang, mengetahuinya, bagaimana aku bisa membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Su Fang segera membiarkan roh primordial keduanya mengendalikan Patriark Klan Su dan mencoba mendekati Ji Wuji dan Pangeran Tianpeng. Dia ingin mencari tahu untuk apa harta karun mereka ada di sini. Ji Wuji, Pangeran Tianpeng, dan yang lainnya untuk sementara tinggal di istana tempat Patriark Klan Su dulu tinggal. Keesokan harinya, Jiang memanggil kepala Klan Su. Segera kumpulkan para ahli di Rainbow Desolate City. Semakin banyak semakin baik. Orang Ji pasti tidak akan memperlakukan mereka dengan tidak adil, kata Jiang dengan anggun. Tuanku, mengapa kamu mengumpulkan begitu banyak ahli? Tanya Patriark Klan Su. Apakah menurutmu kamu bisa dengan santai menanyakan masalah rakyat Ji? Enyahlah. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan langsung membunuhmu. Jiang berteriak dengan dominan dan meledak dengan ledakan kekuatan ilahi. Patriark Klan Su memuntahkan seteguk darah. 67.356. Karena perubahan di langit dan bumi, banyak ahli dari alam dewa berkumpul di Rainbow Desolate City. Ketika mereka mendengar bahwa orang Ji sedang merekrut ahli, mereka segera bergegas. Tujuan orang-orang ini bukan hanya untuk mendapatkan imbalan yang besar dari rakyat Ji. Mereka juga ingin tampil baik dan dihargai oleh orang-orang penting rakyat Ji. Dengan cara ini, mereka akan mendapat pendukung di masa depan. Mereka yang bisa disebut ahli oleh Jiang setidaknya berada di alam Kaisar Dewa. Setelah beberapa putaran seleksi, total lebih dari 1000 ahli alam Kaisar Dewa terpilih. Namun, kebanyakan dari mereka adalah Kaisar Dewa tingkat rendah. Su Fang juga memanfaatkan kesempatan ini untuk bergaul dengan para ahli ini. Dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menyembunyikan aura takdir. Selama seleksi, dia menggunakan racunnya untuk bertarung dengan orang lain. Dengan roh primordial keduanya yang memimpin seleksi, tentu saja itu mudah. Berdengung, berdengung. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga Su Fang tiba-tiba meledak. Ternyata Ji Wuji dan Pangeran Tianpeng juga ikut menonton. Mereka diam-diam muncul di langit. Kali ini, mereka semakin dekat. Su Fang bisa dengan jelas merasakan aura mereka. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga merasakan aura takdir yang sangat familiar dan jelas dari tubuh Pangeran Tianpeng. Itu sebenarnya adalah Huang Lingyao. Mungkinkah Huang Lingyao bergabung dengan Pangeran Tianpeng? Su Fang bingung. Dia juga merasakan aura Huang Lingyao terakhir kali. Namun, dia merasakannya dari jenius lain, Nan Menze. Dia tidak mengira itu adalah orang lain sekarang. Su Fang sangat tidak senang. Itu bukan karena Huang Lingyao bergabung dengan Pangeran Tianpeng dan mengkhianatinya. Pasalnya, Huang Lingyao adalah wanita yang memiliki hubungan intim dengan Su Fang. Sekarang, dia bisa merasakan aura wanita itu dari pria lain. Hal ini membuat Su Fang sangat tidak senang.
Tuan Muda Tian Peng dan Ji Wuji berdiri berdampingan. Su Fang telah mendengar setiap kata dari percakapan mereka. Mata Pangeran Tian Peng bersinar dengan cahaya yang mendominasi. Dia mengalihkan pandangannya ke ribuan ahli yang telah dia rekrut dan berkata dengan nada menghina, Pangeran Ji, meskipun harta karun Raja Pelangi Emas berbahaya, apa gunanya merekrut begitu banyak sampah? Raja Pelangi Emas. Hati Su Fang sedang kacau. Su Fang telah mendengar dari Luo bahwa Raja Pelangi Emas pada awalnya adalah seorang bandit. Namun, dia adalah bandit yang sangat kuat yang mendominasi bidang bintang utama. Dia bahkan berani membunuh ahli suku Dewa Asura. Selain itu, suku Dewa Asura telah mengirimkan ahli yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Raja Pelangi Emas. Itu karena Raja Pelangi Emas memiliki artefak keberuntungan tertinggi yang disebut Pelangi Emas Matahari Menusuk. Kemampuan Pierre Ching Sun Golden Rainbow adalah melakukan perjalanan melalui kehampaan yang kacau dan menerobos semua penghalang dan batasan. Dengan artefak ilahi seperti itu, tidak ada seorang pun yang bisa bergerak tanpa hambatan di alam semesta. Selain itu, Su Fang juga memiliki tanda untuk memasuki harta karun Raja Pelangi Emas. Itu adalah pesawat ulang-alik Pierre Ching Sun Golden Rainbow. Dia tidak menyangka Ji Wuji dan Pangeran Tian Peng datang ke kota Rainbow Desolation untuk mendapatkan harta karun Raja Pelangi Emas. Su Fang terkejut, tapi cahaya terang bersinar di kedalaman matanya. Pelangi emas Pierre Ching Sun adalah artefak keberuntungan. Raja Pelangi Emas telah menjarah harta dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Hanya ini saja sudah cukup untuk membuat Tuan Domain menjadi gila. Adapun Pierre Ching Sun Golden Rainbow, bahkan beberapa ahli tak tertandingi pun akan merasa iri. Su Fang pernah membuat perjanjian dengan Jiang Baozhen dari kamar dagang Tong Bao untuk mencari harta karun Raja Pelangi Emas. Namun, setelah pertempuran dengan Kamiko Hoshino, dia kehilangan kontak dengan Jiang Baozhen. Dia mengira masalah ini akan hancur. Siapa sangka? Dia benar-benar tidak menyangka akan mendapat kabar tentang harta karun Raja Pelangi Emas di sini. Karena aku tahu tentang harta karun Raja Pelangi Emas, bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan? Pangeran Tian Peng, saya benar-benar harus mengucapkan terima kasih yang pantas. Jika Anda tidak meminta bantuan para ahli di sekitar Anda, bagaimana saya bisa datang ke Rainbow Desolation City? Bagaimana saya bisa bertemu klan Su dan mendapatkan berita tentang harta karun Raja Pelangi Emas? Su Fang telah mengambil keputusan. Kali ini, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan harta Raja Pelangi Emas, dia akan membuat Ji Wuji dan Pangeran Tian Peng kembali dengan tangan kosong. Jika dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk membunuh mereka berdua dan Jiang, itu akan lebih baik. Kekuatan Raja Pelangi Emas mengguncang langit dan banyak sekali dunia di masa lalu. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Setelah dia meninggalkan dunia yang rusak dalam kehampaan yang paling awal. Tidak ada yang menemukannya dalam beberapa zaman terakhir. Meskipun ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dunia yang hancur, itu pasti sangat berbahaya. Meskipun merekrut para ahli ini tidak terlalu berguna, mereka dapat digunakan sebagai umpan meriam di saat-saat kritis. Pemikiran Ji Wuji sangat teliti, dan metodenya sangat kejam. Dia telah merekrut para ahli ini untuk menjadi umpan meriam. Pangeran Tian Peng bijaksana. Pangeran Tian Peng mengacungkan jempol. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, banyak orang telah mencari harta karun Raja Pelangi Emas, namun belum ada yang bisa menemukan petunjuk apapun. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa harta Raja Pelangi Emas akan benar-benar berada di jurang antara alam ilahi Peng Surgawi dan alam ilahi catatan surgawi. Jika dunia tidak berubah dan energi dunia Raja Pelangi Emas tidak bocor, membentuk pelangi yang tidak lengkap di kota Pelangi Desolate ini, saya khawatir harta karun Raja Pelangi Emas tidak akan pernah muncul di dunia ini. Dulu saat dunia pertama kali berubah, fenomena pelangi sudah muncul di sini. Hanya saja tidak ada yang menyadarinya. Hanya ketika dunia berubah dan fenomena pelangi menjadi semakin nyata barulah menarik perhatian para ahli klan saya. Kekayaan milik klan saya cepat atau lambat akan menjadi milik rakyat Ji. Untuk memasuki dunia Raja Pelangi Emas yang hancur, seseorang membutuhkan tandanya, pesawat ulang-alik pelangi pemecah surga. Ada total 3 token. Klan saya sudah mendapatkan salah satunya, tetapi 2 lainnya tidak diketahui keberadaannya. Tuan muda ini sangat penasaran. Pangeran Tian Peng tidak memiliki pesawat ulang-alik pelangi pemecah surga. Bahkan jika Anda menemukan harta karun itu, bagaimana Pangeran Tian Peng akan memasukinya? Pangeran Tian Peng tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Selama lokasi harta karun itu ditemukan, tuan muda ini secara alami akan memiliki sarana untuk memasukinya. Tuan muda ini akan mengucapkan kata-kata buruk terlebih dahulu. Setelah memasuki harta karun, tuan muda ini tidak peduli dengan harta dan kekayaan biasa itu. Namun, pelangi emas penusuk langit, akan bergantung pada metodenya sendiri. Jika Pangeran Tian Peng mendapatkan pelangi emas penusuk langit, dengan kemampuannya sendiri, klan saya tidak akan berkata apa-apa. Kami pasti tidak akan merusak persahabatan antara kedua klan kami. Percakapan antara keduanya membuat Su Fang akhirnya memahami keseluruhan cerita.
Harta karun Raja Pelangi Emas akan ada di kantong Su Fangku. 2080. Di waktu berikutnya, para ahli dari suku Ji dan ras Dewa Tianpeng terus memasuki ruang hampa di sekitar kota Desolate Pelangi untuk mencari harta karun Raja Pelangi Emas. Pangeran Tianpeng memiliki pesawat ulang-alik pelangi pemecah langit. Dengan ini, tidak sulit menemukan lokasi harta karun Raja Pelangi Emas. Su Fang juga bersiap memasuki harta karun Raja Pelangi Emas. Dengan adanya orang-orang Ji dan para ahli dari ras Dewa Tianpeng di kota Pelangi Desolate, Su Fang tidak dapat melakukan apapun terhadap klan Su. Setelah berpikir beberapa lama, Su Fang memutuskan untuk meninggalkan King Yu dan Bai Ling. Raja Kematian juga tetap tinggal untuk menjaga klan Su dan mencegah terjadinya kejadian tak terduga. Klan Su adalah keturunan gurunya, Su Yunkong. Jika terjadi kecelakaan, Su Fang tidak akan bisa menjawab pertanyaan Su Yunkong dan Su Wanzhen. Sekarang setelah patriark klan Su berada di bawah kendali, dengan King Yu, Bai Ling, dan Raja Mati, tidak akan ada kecelakaan apapun. Su Fang sudah mempunyai rencana untuk menghadapi orang-orang klan Su yang berpihak pada rakyat Ji. Dia akan menunggu sampai mereka kembali dari harta karun Raja Pelangi Emas sebelum melaksanakan rencananya. Su Fang juga meninggalkan Tuan Muda Tian Wu, Bai Houlan, dan Sun Qi di klan Su. Ketiganya belum pulih dari luka-luka mereka. Pada hari ini, Su Fang memanggil Su Jiaoyue ke istana. Ayah Su Jiaoyue telah disembuhkan oleh Su Fang dengan kekuatan 9 matahari. Selain itu, Su Fang telah mengeluarkan pil berharga dan benda spiritual. Dia sudah cukup pulih hari ini. Su Jiaoyue sangat berterima kasih kepada Su Fang. Pandangannya terhadap Su Fang dipenuhi dengan pemujaan fanatik. Su Fang mengeluarkan selembar batu giok dan menyerahkannya kepada Su Jiaoyue, ada metode kultivasi dan kemampuan ilahi di sini. Ambillah dan kembangkan, ayahmu juga bisa mengolahnya. Namun, kamu tidak dapat mengungkapkannya kepada siapapun untuk saat ini. Jika tidak, akan ada masalah. Kesadaran Su Jiaoyue memasuki slip giok. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat dia memandang Su Fang dengan tidak percaya. Kakak Fang Yue, ini adalah dao besar waktu, segel reinkarnasi 4 musim. Bagaimana Anda memiliki metode budidaya dan kemampuan ilahi klan Su saya yang telah lama hilang? Su Fang tersenyum tipis. Saya pernah berkata bahwa saya memiliki hubungan dengan klan Su Anda. Anda akan mengetahuinya di masa depan. Saya pikir kakak Fang Yue hanya mencari alasan untuk dekat dengan saya. Saya tidak menyangka bahwa Anda sebenarnya ada hubungannya dengan klan saya. Su Jiaoyue berkata dengan wajah merah. Mendekatimu dengan sengaja. Su Fang menatap kosong sejenak sebelum dia mengerti dan tidak bisa menahan tawa. Jelas sekali, gadis muda yang baru saja mengalami kebangkitan cinta pertamanya ini telah mengembangkan perasaan terhadap Su Fang. Namun, alasan utamanya mungkin adalah pemujaannya terhadap yang kuat. Fokuslah pada kultivasimu. Waktu bagi klan Su untuk mendapatkan kembali kejayaan leluhurmu akan tiba. Pada saat itu, kamu akan bergantung pada dukungan klan Su. Su Fang mengangguk. Kemudian, dia memberi Su Jiaoyue banyak sumber daya budidaya. Meskipun Su Jiaoyue bingung, dia tetap bersemangat dan merasa malu. Su Fang menenangkan diri dan terus berusaha menerobos ke puncak lapisan surgawi ke-9 dari lapisan Kaisar Ilahi. Pada saat yang sama, dia fokus pada transformasi 9 matahari, mencoba menerobos Vena yang ke-64. Sekitar 500 tahun kemudian, Su Fang, yang sedang berkultivasi dalam pengasingan, merasakan gerakan dari token di cincin penyimpanannya. Medali perintah ini diberikan kepada setiap kultivator yang direkrut oleh Ji Clan. Pertama, untuk memfasilitasi komunikasi, dan kedua, medali perintah memiliki kegunaan lain, yaitu untuk mencegah para dewa yang direkrut meninggalkan kota Pelangi Desolate dan membocorkan berita. Su Fang mengambil token itu dan suara Jiang terdengar dari token itu. Berkumpul di depan aula konferensi klan Su. Orang Ji dan ras Dewa Tianpeng menemukan harta karun Raja Pelangi Emas begitu cepat. Su Fang segera menjadi bersemangat dan energik. Dia meninggalkan tebing tempat tinggal ayah Su Jiaoyue. Setengah jam kemudian, Su Fang, yang telah mengubah penampilan dan auranya, datang ke alun-alun di depan aula konferensi klan Su. 67.356. Ribuan ahli lainnya yang telah direkrut oleh rakyat Ji juga datang satu demi satu. Jiang keluar dari istana di bawah pengawalan sekelompok ahli orang Ji dan ras Dewa Tianpeng. Namun, Jiang dan Pangeran Tianpeng tidak muncul. Semuanya, saya Jiang dari rakyat Ji. Jiang berkata dengan anggun sambil melepaskan aura ahli dewa tertinggi tingkat tinggi. Ribuan atau lebih kultivator yang direkrut ini semuanya adalah ahli Kaisar Ilahi. Di bawah aura Jiang, semuanya gemetar dan hampir tidak bisa berdiri teguh. Rasa hormat terhadap para ahli melonjak tak terkendali. Su Fang mencibir dalam hatinya. Jiang berencana untuk memamerkan kekuatannya kepada para penggarap yang direkrut ini dan membuat mereka patuh. Selanjutnya, saatnya memberi mereka beberapa keuntungan. Dengan cara ini, para penggarap ini akan merasa nyaman dan menjadi umpan meriam bagi orang Ji dan Tianpeng ras ilahi. Memang,
Jiang menarik kembali auranya dan senyuman muncul di wajahnya. Semuanya, kalian telah berkontribusi pada klan kami kali ini. Selama kalian mematuhi perintah kami, klan kami tidak akan pelit. Desir, desir, desir. Jiang melambaikan tangannya dan mengeluarkan cincin penyimpanan satu demi satu. Su Fang juga mendapatkannya. Kesadarannya meresap ke dalam ring penyimpanan untuk melihatnya. Sebenarnya ada 10.000 pil obat kelas atas di dalamnya. Ada juga simbol rahasia seperti es. Dia tidak tahu untuk apa itu. 10.000 ramuan bermutu tinggi. Orang Ji sangat murah hati. Saya hanya tidak tahu mengapa orang Ji merekrut kultivator kali ini. Semua orang saling berbisik, semuanya sangat bersemangat. Setelah pergolakan langit dan bumi ke-6, harga ramuan, benda spiritual, dan sumber daya budidaya lainnya tiba-tiba meroket. Secara khusus, sebagian besar petani ini adalah petani nakal. Beberapa dari mereka dikalahkan oleh para ahli yang dibangkitkan dan Big Goblin dan berakhir di kota Kekaisaran Pelangi yang hilang. Bagi para pembudidaya yang direkrut ini, 10.000 ramuan bermutu tinggi sudah cukup untuk membuat mereka berjuang demi hidup mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak iri? Perhatian Su Fang tertuju pada tanda rune yang seperti es. Setelah merasakannya beberapa saat, mata Su Fang berbinar. Tanda es ini mirip dengan tanda hitam yang digunakan iblis malam untuk mengendalikan para penggarap. Itu berada di antara roh primordial materi dan ketiadaan. Itu adalah jenis roh primordial. Apa rencana orang Ji dengan tanda es ini? Jiang melanjutkan, tempat yang kita tuju sangatlah berbahaya. Kita bahkan mungkin menghadapi bahaya kematian. Tanda rune di cincin penyimpanan ini adalah harta tertinggi klan saya. Itu disebut rune kristal es yang indah. Setelah menyatu dengannya, ia dapat melepaskan kekuatan suci pelindung untuk roh yang. Tidak hanya dapat bertahan dari serangan roh yang, tetapi juga dapat melindungi roh yang. Sekalipun tubuh dewa jatuh, ia dapat melestarikan roh yang. Harta karun sihir tipe jiwa primordial sangat langka dan berharga. Mereka tidak menyangka orang Ji akan mengambil harta yang begitu berharga. Hal ini membuat para penggarap terkejut sekaligus bahagia. Mereka memuji orang Ji atas kebaikan mereka dan kemudian mulai memadukan tanda rune. Yang disebut rune kristal es indah ini memang memiliki kekuatan suci pelindung tertentu. Namun, kegunaan terbesarnya adalah untuk mengendalikan roh primordial para kultivator. Saya tidak menyangka orang Ji memiliki metode seperti itu. Tidak heran mereka bisa berdiri tegak di Myriad Heavens. Su Fang mengembangkan kode jiwa abadi iblis malam. Night Demon adalah eksistensi tipe jiwa primordial. Kekuatan suci tipe jiwa primordial macam apa yang bisa melampaui kekuatan iblis malam. Meski perkataan Jiang berlebihan, Su Fang masih bisa melihat niat orang Ji secara sekilas. Apakah kamu memiliki keraguan tentang harta karun rakyat Ji? Tatapan tajam Jiang tertuju pada Su Fang. Ternyata banyak pembudidaya yang telah menggabungkan tanda rune tersebut, tetapi Su Fang adalah pengecualian. Hal ini menarik perhatian Jiang. Saat ini, Su Fang mengubah otot dan tulang di wajahnya dengan lingkaran besar kesempurnaan. Selain itu, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan ilahi untuk menyembunyikan aura aslinya. Apa yang dia ungkapkan adalah aura beracun dari hantu. Jiang tidak bisa melihat petunjuk apapun. Su Fang menunjukkan ekspresi ketakutan. Aku belum pernah melihat harta karun berjenis jiwa primordial sekuat ini. Aku sangat bahagia hingga kehilangan akal sehatku. Dia dengan cepat memotong jarinya dan menyatukan setetes esensi darah beracun ke dalam tanda rune. Tanda rune ini meleleh dengan cepat seperti es batu dan menghilang ke telapak tangan Su Fang. Itu dengan cepat muncul di celah ilahi Su Fang dan menyatu dengan roh mataharinya. Su Fang merasakan kekuatan roh primordialnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Harta karun tipe jiwa primordial rakyat Ji memang luar biasa. Jiang menjelaskan beberapa aturan lagi dan akhirnya berjanji. Saya berjanji bahwa siapapun yang berkinerja luar biasa dalam misi ini akan dapat bergabung dengan rakyat Ji tertinggi dan menjadi ahli eksternal dari rakyat Ji. Banyak petani yang langsung tersulut. Mereka semua ingin menyerahkan hidup mereka kepada rakyat Ji. Kemudian, Jiang memimpin para penggarap dan meninggalkan kota hutan belantara pelangi berbintang. Mereka terbang ke langit. Sebuah benua material yang sangat besar melayang di kehampaan. Itu adalah dunia seluler Ji Wuji. Setiap orang melewati lapisan penghalang dan memasuki benua material. Dunia seluler Ji Wuji 10 kali lebih besar daripada alam Sumeru kecil milik Tuan Muda Tianwu. Apalagi diisi dengan energi spiritual alami dan mengandung esensi dunia. Itu seperti alam dewa yang bergerak. Setelah terbang melewati pegunungan dan hutan, mereka akhirnya sampai di sebuah lembah. Setiap orang ditempatkan di berbagai paviliun. Su Fang juga diberi sebuah paviliun. Dia tidak menahan diri. Saat dia memasuki paviliun, dia menggunakan formasi untuk menyegel paviliun. Kemudian, dia menggunakan pohon dunia di tubuhnya sebagai sumber untuk dengan rakus menyerap esensi dunia. Kecepatannya 10 kali lebih cepat daripada dewa sejati alam kaisar ilahi biasa. Sayangnya, dia tidak berani menggunakan transformasi Yin Yang. Jika tidak, Su Fang tidak akan ragu untuk menyempurnakan seluruh dunia seluler menjadi chaotic ki dan melahapnya.
Dunia seluler Jiwuji terbang ke kedalaman kehampaan dengan kecepatan kilat. Fang Yue, aku sudah sampai. Kenapa kamu tidak menyambutku? Saat Su Fang sedang berkultivasi, suara agung terdengar dari luar pavilion. Setelah merasakan suara itu, Su Fang mengangkat alisnya. Mengapa orang ini mencariku? Orang yang datang adalah seorang pria parubaya. Dia memiliki penampilan yang bermartabat dan aura yang bermartabat. Kultivasinya juga luar biasa. Dia telah mencapai surga pertama dari alam dewa tertinggi. Dia adalah dewa tertinggi yang lebih rendah. Nama orang ini adalah Hu Liao. Dia adalah seorang kultivator nakal yang sangat terkenal. Di antara banyak ahli yang direkrut oleh rakyat Ji, budidaya Hu Liao adalah yang tertinggi. Oleh karena itu, Jiang telah mempercayakannya sebuah tugas penting. Dia adalah pemimpin dari banyak ahli. Tidak ada yang tahu mengapa dia datang. Su Fang keluar dari pavilion. Mata Hu Liao yang bermartabat menyapu Su Fang. Sebuah aura tiba-tiba turun dan memaksa Su Fang mundur. Darah di tubuhnya bergejolak dan dia hampir muntah darah. Hu Liao kemudian berkata dengan anggun, aku berhutang budi atas kebaikan Tuan Jiang karena telah mengizinkanku menjadi pemimpin dari banyak ahli yang direkrut. Dalam beberapa hari terakhir, yang lain datang mengunjungi saya. Hanya kamu yang belum datang. Mungkinkah Anda tidak puas dengan saya sebagai pemimpin? Su Fang segera mengerti bahwa Hu Liao ada di sini untuk meminta keuntungan.